Yunki. Yunki ini. Pada hari pernikahan, terungkap bahwa dia adalah putri palsu dari Istana Marquis. Dia juga memberikan afrodisiak kepada Jenderal. Sekarang gantung diri pura-pura mati sudah terlambat. Jenderal pasti akan menceraikannya. Saat surat cerai sampai di Istana Marquis, dia akan hancur. Aku, dari Kekaisaran Dacheng yang agung, yang berkuasa atas segalanya, yang memelihara banyak selir pria, putri mahkota Zaoning, begitu membuka mata, aku malah terlempar ke dalam buku gambar milikku sendiri. Berubah menjadi karakter dengan nama yang sama, seorang antagonis jahat, putri sah dari Istana Markis Yong'an, Yunki. Karena identitas palsunya terbongkar, dengan cara yang keji, diceraikan oleh suaminya, akhirnya gantung diri di balok rumah, setelah mati tidak ada yang mengurus jenazahnya, bahkan dibuang ke kuburan massal. Sedangkan putri asli itu, sejak itu meroket naik, menjadi legenda. Karena sudah di sini, aku tidak mungkin membiarkan diriku berakhir dengan mati tanpa ada yang mengurus jenazah. Jalan ke depan, akan aku lalui sendiri. Nasibku, aku yang menulisnya sendiri. Bagaimana dia bisa dibandingkan? Pagi ini dia berubah penampilan. Ini pasti dia akan mengulangi trik lamanya. Kamu hanyalah seorang palsu, orang bodoh tanpa pengetahuan, hanya tahu menggunakan obat bius. Cara keji seperti ini, Jenderal pasti akan menceraikanmu. Peduli pada Huo Xiao, kamu juga pantas? Keluarga Huo memiliki tradisi yang baik. Budak seperti kamu yang berani melawan atasan, bagaimana cara menghukumnya? Dicambuk 10 kali, dan diusir dari Istana Marquis. Nyonya, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Kudengar Huo Xiao kembali ke istana, pergi sampaikan pesan untukku, sebelum dia menceraikanku, aku ingin menemuinya. Baik, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, di Istana Putri Mahkota, aku telah melihat banyak pria tampan, banyak selir pria, namun belum pernah melihat pria sedingin dan sulit dijinakkan seperti ini. Apa yang kau inginkan dengan menemuiku? Ini drama apa lagi? Mau pamer kasihan di depanku? Minta aku jangan menceraikannya? Jenderal, Trik berpura-pura menderita tidak berguna bagiku. Kamu tidak bisa tinggal di kediaman jenderal lagi. Jenderal harus setega ini? Kamu mengikatku? Di ibu kota, semua orang bilang aku genit, Jenderal pasti sudah dengar. Karena sudah terkenal seperti itu, mending aku buktikan. Lagi pula, aku dan Jenderal menikah secara resmi. Hubungan suami istri itu wajar, bukan? Nanti kalau sudah bukan lagi, sekarang harus memanfaatkan waktu. Lagi pula, pria sebaik Jenderal, susah dicari. Meski wajah Jenderal dingin, di sini panas. Kamu gila. Gila. Jenderal, Nona, Nyonya tua datang. Aku punya yang lebih gila lagi. Xiao Er, cepat buka pintu. Apa yang dilakukan wanita nakal itu padamu? Ibu, Jenderal sedang dengan Nyonya berbicara di kamar. Wanita ini sangat genit. Xiao Er, cepat buka pintu. Jika kau tidak menjawab, aku akan masuk. Jangan masuk. Aku perlu bicara dengannya tentang hal penting. Ibu jangan khawatir. Kita pergi. Cukup. Tidak cukup. 2 tahun lalu, Jenderal kembali dengan kemenangan besar. Di jalan aku melihat penampilan Jenderal, tombak perak dan kuda besi. Bertemu anak kecil di jalan, saat Jenderal menghentikan kudanya menoleh dan melihat rakyat. Sejak saat itu, aku jatuh hati pada Jenderal.
Apa yang kau katakan itu benar? Ya. Hah? Apa ini? Ketahuan cunduk jelek apa ini? Licin sekali. Aroma ini. Kamu benar-benar meracuniku lagi. Sungguh hati yang tulus. Yunki, kamu hebat banget. Wanita ini penuh kebohongan, aku hanya ingin. Pertama kali dengan jenderal lebih bergairah. Surat cerai akan dikirim ke kediaman, Adipati besok kemasi barangmu, dan pergilah sendiri. Mulai sekarang kau dan aku tidak ada hubungan lagi. Diceraikan ini bagus sekali. Aku benar-benar pernah makan jamuan negara. Sungguh membuat sisa hidupku hidup bersama seorang pria. Lebih baik dibuang di kuburan massal sejak awal. Nona, Kamu ngapain di sini? aku ini pembantu Nona. Seharusnya aku ikut Nona. Nona mau pergi atau tetap? Tentu aku akan ikut. Sekarang di kediaman Yong'an, putri sahnya sudah menjadi orang lain. Kamu masih mau ikut aku? Kalau begitu, harus pulang ke kediaman. Tunggu keputusan Tuan dan Nyonya. Sebelum itu, selama Nona masih jadi Nona, aku tetap jadi pembantu. Aku dulu tidak baik padamu. Nona hanya sedikit pemarah. Dulu ibuku sakit parah. Nona mengizinkanku pulang merawat. Aku bisa mengantarnya terakhir kali. Dulu aku merasa dia rewel karena menangis. Aku lambaikan tangan asal, mengizinkannya pulang, hanya ingin tenang. Tapi dia ingat sebagai budi. Kalau begitu, ikut aku pulang saja. Di kediaman nanti akan ada pertunjukan. Sungguh aib besar. Pertama, ketahuan palsu. Sekarang diceraikan dan diusir. Seluruh kota menertawakan kediaman kita. Salah mengakui putri, membesarkan orang tak tahu malu. Ayah, ibu, tenang, jangan sakit hati. Yunki ini sangat kejam. Kalau dia berani kembali, kediaman kita langsung usir dia. Tuan, Nyonya, Nona. Yang diusir dari kediaman jenderal, sudah kembali. Loh, bukankah ini Putri Marquis? Putri Marquis yang mulia, beberapa orang tidak akan masih mengira dirinya Nona Agung keluarga Marquis. Berani-beraninya kembali ke rumah Marquis Yong'an kita. Lan Xiang sebagai pelayan pribadi gadis asli, selain Acho, selama bertahun-tahun, Dialah yang paling sering kena omelan. Sekarang posisi terbalik. dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan. Ah, kamu berani memukulku? Namaku masih tercatat di silsilah keluarga Istana Yong'an, dan kamu hanya seorang budak yang menandatangani kontrak penjualan pelayan rendahan berani di depan tuan berbicara seperti ini. Kamu pikir kamu masih Nona besar? Kamu hanya... Selama namaku belum dihapus dari silsilah, kamu harus berlutut memanggilku Nona besar, mengerti? Ikut aku masuk. Sungguh dia melawan. Bawa dia masuk. Ayah, ibu, Diam, kamu sama sekali bukan darah keluarga istana, kita pantas memanggil ayah dan ibu. lalu aku harus memanggil apa? Ayah palsu, ibu palsu. Kamu sia-sia keluarga istana kita selama bertahun-tahun menganggapmu sebagai mutiara di telapak tangan, tapi tidak menyangka sifatmu begitu jahat dan hina. Sekarang identitasmu sudah terungkap. Istana pasti tidak akan menahanmu. Pergi dari sini. Ayah, kau tidak apa-apa. Ternyata Acho juga tidak jelek. Setelah memakai pakaianku cukup cantik. Wanita jahat ini berani-beraninya masih memanggilku Acho. Ayah dan ibu akan mengusirku dari istana. Coba lihat ini dulu. Apa yang kamu tulis ini? Kamu gila? Yong Hui tahun ke-17, bulan 3, tanggal 27, bersekongkol dengan Chen Xuans, juru tulis, putra mahkota, di penginapan Chaolai di barat kota, berunding secara rahasia tentang pembentukan faksi, tanggal 9 bulan 4 tahun ke-22. Yong Hui diam-diam menyembunyikan penjahat buronan yang diincar pemerintah dan membiayai pelariannya. Hal-hal yang kau tulis ini kapan aku pernah melakukannya? Ayah memang tidak pernah melakukan hal-hal ini. Karena ini semua karanganku. Tahu? Tapi jika tuduhan ini tersebar dari mulutku sampai ke telinga kaisar, meskipun kaisar ragu dalam hati, pasti akan timbul kecurigaan terhadap istana Markis, bukan? Apa sebenarnya yang kau mau? Aku tidak menginginkan banyak, hanya minta istana Markis mengumumkan keluar, menerimaku sebagai anak angkat. Seluruh anggota keluarga terus memanggilku Nona besar saja. Jika ini terpenuhi, tentu saja putri tidak akan sembarangan bicara di luar. Tentu saja, aku juga orang yang tahu diri. Paviliun bayangan bambu di halaman barat saja sudah cukup baik. Taman cahaya indah yang kukosongkan, cocok untuk adik kedua tinggal. Aku hanya perlu Suihe. Di sisiku, cukup satu orang yang melayaniku.
Tidak perlu merepotkan orang lain di istana. Dasar serigala tak tahu terima kasih, Istana Markis sudah membesarkanmu selama ini dengan percuma, harusnya dipukul sampai mati. Serigala tak tahu balas budi tidak boleh dipertahankan. Ayah, jangan-jangan benar-benar ingin membunuh putri untuk membungkamnya? Ayah membesarkanku bertahun-tahun pasti tidak akan setega itu. Terlebih lagi, karena aku berani berbicara terus terang dan berunding dengan ayah. Tentu saja aku sudah menyiapkan persiapan cadangan. Tidak kusangka yang kubesarkan bertahun-tahun bukan serigala tak tahu terima kasih, melainkan harimau, macan tutul, serigala yang merepotkan. Bagaimana pertimbangan ayah? Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Kalau begitu, ayah dan ibu putri pamit undur diri. Ayah, ayah, Nona, di dalam kotor dan berantakan, duduklah di sini sebentar. Sudah jatuh sampai tinggal di halaman barak, masih bergaya seperti nona besar. Yun Jinchen. Yun Jinchen, putra Selir Zeng. Dalam cerita, Selir Zeng aslinya adalah putri tunggal keluarga Shen. Konglomerat Jiangnan diculik dan dijual jatuh menjadi budak. Dalam alur asli, karakter asli memperlakukan Yun Jinchen dengan kejam Yun Xiyue, yang baik hati bagaikan cahaya yang meneranginya masa depan. Dia dari tangan kakeknya mewarisi harta kekayaan yang melimpah. Akan dengan rela hati diserahkan kepada Yun Xi untuk dipilih sesukanya. Sedang kekurangan uang, tiba-tiba ada adik laki-laki yang di masa depan akan menjadi mesin uang datang sendiri. Kamu sengaja memutar ke sini hanya untuk mengejekku. Hanya saja langit punya mata, kejahatan mendapat balasan. Belum lama ini, dengan angkuh kau menghinaku sebagai bajingan putri tertua istana bangsawan. Juga berakhir seperti ini. Yun Jinchen, tidakkah kau ingin tahu ibumu dijual kemana? Kau tahu di mana ibuku? Aku tahu atau tidak tergantung pada sikapmu. Jika kau benar-benar ingin tahu keberadaan ibumu, malam ini jam 9 malam, datang ke kamarku. Tidak mau datang? Pergilah dari mana kau datang. Nada bicara ini, belas kasihan yang merendahkan dari atasan. Orang ini sama sekali tidak sebaik itu sekalipun tahu keberadaan ibuku, tidak akan dengan mudah memberitahuku. Kau suruh aku ke sini untuk apa? Suihe, kau turun dulu. Baik, Kemari. Berlutut. Berlutut. Keringkan aku. Aku tidak bilang. Harus kau lap dengan handuk. Dia menganggapku apa? Meskipun dia jatuh miskin, dia masih begitu angkuh. Marah? Tidak. Beginilah cukup? Tentu tidak. Jangan-jangan kau pikir aku memanggilmu hanya untuk mengelap kaki? Apalagi yang kau mau? Kau sudah cuci muka sebelum datang? Sudah. Kalau begitu, naiklah. Hangatkan tempat tidur untukku. Kau tahu apa yang kau katakan? Cuaca sialan ini sangat dingin. Kamar ini bahkan tidak punya pemanas. Aku tidak bisa tidur. Naiklah, dan hangatkan selimut untukku. Adik laki-laki menghangatkan tempat tidur kakak. Bukankah itu sudah seharusnya? Kenapa diam? Naiklah. Sudah, kau bisa pergi sekarang. Ternyata dia hanya menganggapku sebagai alat penghangat tempat tidur. Setelah dipakai, dibuang. Matikan lilin saat pergi. Kapan kau bisa memberitahuku keberadaan ibuku? Tergantung moodku. Ini berarti mulai sekarang aku harus terus diperintah olehnya. Ada apa denganmu? Sakit perut? Kenapa tiba-tiba sakit perut? Kamu tidak makan apapun malam ini. Aku lebih baik kelaparan daripada makan barang seperti itu. Menyiksa diri sendiri. Pantasan. Kamu khawatir padaku?
Yang biasa kamu makan sebelumnya, bukankah kue ini? Sekarang dapur kosong. Aku mencurinya. Kamu tidak takut ketahuan? Ketahuan ya ketahuan. Paling-paling ayah memarahiku lagi. Cuma dianggap tidak pantas. Ternyata kamu sangat peduli padaku. Aku hanya takut kamu belum memberitahu keberadaan ibu. Tersedak sampai mati duluan. Nona, cobalah makan sedikit. Jangan sampai tubuhmu kelaparan. Tidak usah buru-buru, tunggu sebentar saja. Kamu makan ini. Nona, tuan ketiga. Kenapa dia memberikan makanannya kepadamu? Tentu saja, dia takut aku tidak sarapan lagi. Sakit perut, makanya. Tahukah kamu, dulu, Nona pernah menindas tuan ketiga berapa kali? Tuan ketiga tidak membenci Nona saja sudah bagus. Malahan memberikan makanannya sendiri untuk Nona makan. Kamu juga makan. Kakak sulung, Nona kedua mengundang kakak ke Ki Guang Yuan. Oh tidak, itu Zhao Yue Yuan. Halaman ini baru berganti pemilik kemarin. Hari ini nama halamannya sudah diganti. Sepertinya takut orang lain tidak tahu. Sekarang, Yun Siwei adalah putri sah sejati dari Istana Markis. Kenapa kamu masih diam? Baik. Ayo, pergi lihat. Kakak datang. Kamu panggil aku ke sini untuk apa? Rumah ini tadinya milik kakak. Baju-baju dan perhiasan ini juga barang-barang lama kakak. Ibu bilang semuanya jadi milikku. Secara nama, kakak masih putri sulung Istana Marquis. Tidak baik terlalu miskin. Jika tersiar kabar, wajah Istana Marquis juga tidak enak. Belum sehari menjadi putri Istana Markis, cepat beradaptasi. Sekarang sudah memikirkan wajah Istana Markis. Sudah memikirkannya. Yunki ini berani sekali dia. Padahal akulah putri Istana Markis dan tuan dari halaman ini. Kakak salah paham. Aku khawatir kakak tidak nyaman. Aku ingin kakak menyimpan kenangan. Jika kakak tidak suka, ya sudah. Aku yang salah. Adik, tidak seharusnya mengingatkan barang-barang lama ini. Membuat kakak kesal. Siapa bilang aku kesal? Kalau tidak salah dengar, kamu barusan bilang suruh aku pilih baju dan perhiasan yang kusuka untuk dibawa. Ya, Suihe, ke gudang cari karung yang paling besar. ya karung itu apa? Ambil pakaian dari lemari perhiasan di meja rias, serta porselen mahal, dan pajangan kemas semuanya untukku. Ya. Kakak, apa yang kau lakukan? Adik begitu perhatian, tentu aku tidak bisa mengecewakan niat baikmu. Martabat Putri Adipati ini semua ada di lemari ini dan kotak perhiasan. Adik tenang saja. Mulai sekarang aku pasti akan berdandan, seanggun adik tidak akan mempermalukan keluarga Adipati. Tapi yang aku maksud adalah suruh kakak pilih beberapa yang disukai. Ini semua yang aku suka. Apa adik pikir, aku dulu menaruhnya di kamar untuk mengganggu pemandangan? Awalnya, untuk mempermalukannya, dia malah mengambil semuanya. Nanti aku di depan para pelayan masih punya muka apa? Ada apa ini? Kakak, Tuan muda, mohon dimengerti. Nona saya baik hati. Membiarkan Nona sulung memilih beberapa barang bekas untuk dibawa pulang. Tidak menyangka Nona sulung malah membawa karung untuk mengambil semua pakaian perhiasan semuanya dibawa. Yunki, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Beraninya kau mengambil semua barang di kamar. Kenapa aku harus malu? Barang-barang di kamar ini memang milikku tuan muda. Karena begitu sayang, pada adik kandung seharusnya belikan adik kandung yang baru. Apa mau biarkan keluarga Adipati Putri Sah yang mulia memakai pakaian bekasku, memakai perhiasan bekasku? Bukankah itu mempermalukan keluarga Adipati? Milikmu, ini seharusnya milik UER. Kau dulu yang mengambil alih tempat orang lain, kau masih punya muka bicara seenaknya. Aku, Menangis dan berteriak minta menjadi putri Adipati ini. Salahkan saja kalian keluarga, Adipati pemeriksaan tidak ketat membuat orang memanfaatkan celah, aku juga korban. Korban. Korban dari mana? Yang berakhir seperti ini? Nona, dengan perhiasan emas dan pakaian indah ini, kakak tidak perlu memakai pakaian usang itu mari. Lap keringatmu. Nona, duduk dan istirahatlah. Aku akan pergi sekarang untuk merapikan perhiasan ini. Pilihlah mana yang kamu suka, simpan saja. Nona, aku hanya seorang pelayan mana pantas dengan perhiasan mewah ini Nona. Siapa bilang kamu tidak pantas? Kamu pantas mendapatkan semua hal baik di dunia ini, sisanya bawa dan gadai untuk mendapatkan perak. Nona ini perhiasan yang sangat bagus.
Perhiasan dan pakaian sebagus apapun tidak bisa mengisi perut. Jelas-jelas dia wanita murahan yang mencari kekuasaan. Kenapa setiap aku memejamkan mata pikiranku penuh dengan wajahnya, alis dan mata tersenyum saat senang dan marah seolah menarik jiwa tak bisa mengendalikan diri. Bagaimana kabarnya? Lapor, Jenderal Nona Yun sudah kembali ke kediaman. Rahasia terbongkar, dia tidak diusir dari kediaman. Tapi sekarang, Katakan, Nona Yun dia pergi ke rumah pria. Yunki kau hebat sekali. Nona ini, Anda. Saya ingin bertemu dengan seseorang di dalam gedung kalian, Tuan Qi. Maaf, sepertinya tidak bisa Tuan, kami tidak pernah menerima tamu, kecuali apa? Kecuali kamu bisa menjawab pantun. Tuan, kami hanya mau bertemu orang yang sepaham. Jika jawaban Anda memuaskan Tuan, mungkin Tuan bersedia bertemu dengan Anda. Namun pantun yang diberikan Tuan kami, sampai sekarang belum ada yang bisa menjawabnya. Bolehkah saya melihatnya? Boleh? Memang sulit dijawab. Tolong ambilkan kertas dan pena. Silakan ke sini. Bangau sepi di awan tipis, angsa terpisah di musim gugur larut malam. Waktu mendorong kesedihan, tempayan usang menyinari dinding, arak panas melelehkan es di lembah. Berikan pada tuan kalian. Pangeran ketujuh, Cuki kakinya cacat. Nama samaran Kizuo bersembunyi di Menara Shuyu, tidak lama lagi akan kembali menjadi pangeran berkuasa di seluruh kerajaan. Sandaran seperti ini harus digenggam. Silakan, Nona, Tuan kami mengundang Anda untuk bertemu dan bercakap-cakap. Terima kasih. Tuan Qi. Bangau dan awan menembus bulan, arak panas melelehkan es. Jawaban yang bagus. Saya dengar dari pengurus Li, yang menjawab pantun adalah seorang gadis, Nona lebih muda dari yang saya bayangkan. Tuan juga lebih dari yang saya bayangkan. Kecantikannya lebih memukau. Ini anggur yang saya hangatkan untuk Nona. Apakah Nona ingin mencicipinya? Anggur ini sangat harum. Anggur ini direndam plum hijau dengan embun musim semi 3 bulan, jeruk madu dikukus dengan jarum pinus, lalu ditutup dengan air salju, dikubur di bawah pohon plum, aromanya manis segar, di mulut seperti menggenggam awan lembut, tapi sebenarnya bisa membuat tulang lemas karena mabuk. Nona jangan minum terlalu banyak. Enak. Nona ingin bertemu saya? Ada urusan apa? Tuan ingin mendengar yang sebenarnya? Tentu. Ku dengar semua orang di ibu kota memuji Tuan Qi. Rupanya sangat cantik, jadi saya ingin melihatnya. Apakah Tuan benar-benar seperti dewa yang turun ke dunia? Setelah Nona melihat, apakah kecewa? Cantik seperti batu giok? Mati tanpa penyesalan. Aku agak pusing. Aku pergi cari udara segar. Sudah kubilang, anggur ini mudah membuat mabuk. Berapa kali dalam hidup bisa mabuk? Ada anggur sebaik ini? Tentu mabuklah sekarang. Kamu ingin menciumku? Boleh? Tidak menyembunyikan keinginan hati. Putri palsu dari istana Marquis ini, berbeda dengan rumor di luar. Jenderal Huo, Tuan Qi kami sedang menerima tamu, Anda. Apa yang kalian lakukan? Jenderal Huo masuk tanpa izin. Apakah itu terlalu tidak sopan? Apa yang kau lakukan padanya? Hanya tamu yang mabuk karena minum berlebihan. Hampir jatuh. Aku hanya menopangnya. Tahukah kau bahwa Nona Yun adalah mantan istri jenderal kami? Oh, begitu. Tapi karena dia mantan, Nona Yun seharusnya bebas bertindak. Jenderal Huo datang dengan marah. Jangan-jangan menyesal, karena dia sudah mabuk. Biarkan aku mengantarnya kembali ke istana Marquis. Jenderal Huo, apakah kau terlalu meremehkanku? Nona Yun adalah tamuku. Bahkan jika dia seorang jenderal,
Tidak bisa seenaknya membawa pergi. Bising sekali, Jenderal Huo. Kau juga datang untuk minum anggur Tuan Qi? Anggur plum buatannya. Enak sekali. Yun Qi, kau ikut denganku atau tidak? Gendong aku. Hanya seorang pria rendahan. Jangan kira dia akan memandangmu istimewa. Terima kasih atas anggur enak Tuan Qi. Aku akan datang lain hari. Jenderal, mengapa saya ada di kereta Anda? Soal kejadian sebelumnya di Shuyulu? Apa kamu sama sekali tidak ingat? Saya hanya ingat bertemu Qi Gongzi. Minuman plum buatannya sangat indah. Oh, maksud saya Qi Gongzi sangat enak. Kamu pergi ke Shuyulu untuk apa? Tempat itu kan? Kamu seorang wanita, sama sekali tidak peduli reputasi sendiri. Justru karena itu saya pergi. Jenderal menceraikan saya, hati saya sedih, mencari tempat untuk mabuk, bukankah itu wajar? Lagi pula, seluruh ibu kota bilang saya liar. Bahkan jika saya pergi ke tempat hiburan, apa masalahnya? Jika dia benar-benar liar, masa dia masih perawan? Jelas-jelas dicaci maki seluruh kota, malah pura-pura tidak peduli. Tapi karena Jenderal sudah menceraikan saya dan Jenderal Huo sudah berpisah jalan. Jenderal tidak perlu peduli kemana saya pergi. Atau jangan-jangan Jenderal sengaja ke Shuyulu? Karena cemburu saya bertemu laki-laki lain? Saya hanya kebetulan lewat. Mau memberikan barang yang ketinggalan kemarin. Lagi pula, berpisah dengan baik. Kalau begitu terima kasih, Jenderal. Hari sudah larut, saya tidak akan mengganggu Jenderal lagi. Kemarin begitu intim berpelukan, saya begadang sepanjang malam. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Kamu benar-benar tidak ada yang ingin kamu katakan? Saya memang ada yang ingin saya katakan kepada Jenderal. Apa? Saya ingin mengatakan. Jika dia memintaku saat ini, mungkin aku akan mempertimbangkan ulang hal antara kita. Jenderal, bisa pinjamkan aku uang? Apa katamu? Sekarang aku tak punya uang sepeser pun. Karena Jenderal merasa kasihan padaku, tak ada salahnya membunuhku dengan uang, aku tak keberatan. Kau tak punya uang, bagaimana bisa bertemu Kisuo? Orang di ibu kota membayar mahal untuk bertemu dengannya, tak satu pun berhasil. Aku bertemu Tuan Kisuo bukan dengan uang, tapi dengan bakat. Siapa di ibu kota yang tak tahu Putri Marquis itu buta huruf dan bodoh bakat, sungguh tak masuk akal. Aku pergi. Kau sudah di keretaku, gunakan keretaku antar kau pulang. Tak perlu, Jenderal belum pernah dengar mantan yang baik. Seharusnya saling tidak mengganggu. Lagi pula, kau sudah menceraikanku. Aku juga harus menjaga jarak dengan Jenderal, agar tidak mengganggu Jenderal, mencari pasangan baru. Kemarin masih bersandar di sisiku, bersama berlutut di depanku, berkata mimpi ingin bertemu, hari ini, bahkan naik keretaku saja enggan, apa cinta selama 2 tahun. Ternyata semua kebohongan yang keluar dari mulut wanita ini. Nona, celaka. Tuan ketiga, dia dibawa oleh Nyonya, katanya tuan ketiga mencuri, akan dihukum keluarga. Ayo, kita pulang sekarang. Meskipun ibumu berasal dari kalangan rendah, tapi mengingat nasibmu yang malang, keluarga bangsawan telah membesarkanmu selama ini. Tak kusangka kau menjadi pencuri dan penipu yang tidak tahu malu. Hanya 3 kue kacang merah. Nona, hari ini dapur kehilangan barang. Ada pembantu yang melihatmu masuk dapur tadi malam. Barang itu, apakah kau yang mengambilnya? Ya, pembantu juga bilang, setelah kau keluar dapur, kau pergi ke tempat Nona besar. Barang itu, apakah Nona besar yang menyuruhmu mencurinya? Barang itu aku yang ambil, tapi bukan Nona besar yang menyuruhku. Aku sendiri yang memakannya. Mencuri dan memakan persembahan leluhur adalah kesalahan besar, tidak menghormati leluhur. Setidaknya kau harus berlutut di kuil selama 2 hari, dan berpuasa 3 hari. Kau harus pikirkan baik-baik. Persembahan. Orang, bawa barang itu ke sini. Bawa barang itu ke sini.
Almarhum tuan muda semasa hidupnya paling suka rasa asam manis ini. Aku susah payah baru bisa mengumpulkan 24 buah ini. Sekarang hanya tersisa kulitnya karena dimakan orang. Upacara leluhur 3 hari lagi. Apa yang bisa kita persembahkan untuk leluhur? Kau sanggup menanggung dosa ini? Aku tidak pernah melihat jeruk persembahan ini. Aku pergi ke dapur untuk mengambil hanya 3 kue kacang merah. Pergi ke Swing Xuan ada urusan. Jeruk persembahan dicuri dan dimakan, aku tidak tahu. Tadi malam saat dapur tutup, Nona, jeruk persembahan ini masih utuh. Pagi hari saat ganti es, sudah dimakan orang. Selama itu yang masuk dapur hanya kau seorang. Selama itu, kalau bukan kau yang mencuri, siapa lagi? Kau ini anak yang biasanya disiplin dan sopan, pasti tidak akan serakah pada buah mahal ini. Kau hanya perlu bilang pada ayah dan ibu, apakah Yunki yang menyuruhmu mencuri jeruk persembahan? Jika kau mau jujur, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukan soal jeruk persembahan. Aku tidak tahu. Dan tidak ada hubungannya dengan Nona besar. Karena dia mau jadi pahlawan. Maka beri dia hukuman keluarga. Dulu cambuk 20 kali, lalu berlutut di kuil 3 hari. Terserah, aku tidak peduli. Lagi pula apakah aku terluka, apakah aku kesakitan? Di dunia ini tidak ada yang peduli. Apa sebenarnya kebenaran, juga tidak ada yang peduli. Berhenti. Ayah dan ibu, sedang apa ini? Kakak adik ketiga kemarin, dia mencuri makan jeruk persembahan leluhur. Tapi dia tidak mau mengaku, ayah jadi marah, menerapkan hukuman keluarga, begitu. Jika benar, begitu sungguh tidak pantas ditampilkan. Bukan. Tapi aku penasaran, tadi malam, saat Yun Jinchen datang ke Zuying Xuan menemuiku, di tubuhnya, tidak ada jejak jeruk persembahan. Mungkin dia di dapur, memakan semua jeruk persembahan. Mungkin adik ketiga, belum pernah makan buah semahal ini. Seketika rakus. Menghabiskan 24 jeruk persembahan dalam satu napas, ini namanya rakus, menurutku, bakal mati kekenyangan. Cukup, karena ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau juga tidak perlu datang menonton keramaian. Setelah hukuman selesai, perkara ini dianggap selesai. Meskipun ini tidak ada hubungannya dengan Putri, tapi Putri juga ingin membantu ayah meringankan beban. Menyelidiki, apakah Yun Jinchen tidak berkata jujur, atau yang mencuri jeruk persembahan adalah orang lain. Putri pernah melihat di buku medis, jeruk persembahan bersifat dingin setelah dikonsumsi banyak. Jika kemudian minum susu sapi mentah, akan sakit perut dan muntah tungkai dingin. Mengapa tidak suruh orang ambil semangkuk susu sapi mentah, tuangkan ke dalam mulutnya? Jika Yun Jinchen sakit perut dan muntah, itu membuktikan dia berbohong. Begitu durhaka, 20 cambukan mana cukup? Menurutku setidaknya harus ditambah 10 kali lagi, jika tidak, maka itu membuktikan orang yang mencuri jeruk adalah orang lain. Kamu dulu bahkan 3 karakter klasik tidak bisa membacanya. Kapan pernah membaca buku medis? Jika ibu tidak percaya, silakan panggil dokter istana, tanyakan apakah itu benar. Memanggil dokter istana tidak perlu. Tidak perlu. Ibu begitu marah, seharusnya diselidiki untuk menegakkan disiplin keluarga bangsawan. Ibu tidak mau memanggil dokter istana? Apakah ibu tahu, perkara ini ada rahasia lain? Dia selama ini bahkan tidak bisa membaca huruf mustahil, dia bisa mempelajari buku kedokteran yang sulit dipahami. Pasti sengaja membodohiku, biar aku panik. Ada apa sebenarnya? Karena kamu begitu bersikeras, panggil dokter keluarga, tanyakan dengan jelas. Apa yang Nona katakan memang benar. Dalam Qian Jin Fang tertulis jeruk persembahan bersifat sejuk dan manis. Terlalu banyak makan mudah merusak energi lambung dan limpa. Jika dikonsumsi bersama susu dan makanan dingin, keduanya akan saling bertentangan ringan. Sakit perut dan muntah, berat, stagnasi qi dan darah. Sepertinya ingatanku benar, suruh Sui He membawakannya. Minum. Lihatlah, dokter. Apakah dia terlihat seperti mencuri 24 jeruk persembahan? Tuan muda 3 memiliki nafas yang tenang. Lidahnya berwarna merah muda. Lapisannya tipis dan putih. Tidak ada tanda gangguan pencernaan. Soal jeruk persembahan, mungkin ada masalah lain. Karena bukan dia pelakunya, pasti itu pelayan dapur yang mencuri. Segera selidiki. Nah, seluruh dapur tangkap pencuri jeruk persembahan hukum dengan 30 pukulan lalu jual. Meskipun dia terbukti tidak bersalah, dia tetap tidak peduli. Tunggu, tadi dokter menyebutkan warna lidah. Aku ingat setelah makan banyak jeruk gula.
lidah akan berwarna kuning jeruk. Tadi aku melihat saat adik bicara, lidahnya seperti terkena jus jeruk. Jangan-jangan yang mencuri jeruk persembahan sebenarnya adik, kan? Aku tidak mencuri dan memakannya. Kamu tidak? Kalau begitu, minumlah susu mentah yang satu ini. Untuk membuktikan tidak bersalah. Aku tidak minum. Adik sudah jadi putri sah Markis. Kenapa masih belum bisa berubah? Kebiasaan saat jadi pelayan dulu. Kalau mau makan jeruk, bilang saja, ibu mana akan pelit sama kamu. Kamu malah mencuri. Lalu dimakan habis sekaligus. Kalau leluhur tahu ini, pasti sangat kecewa. Cukup. Yuer adalah putri sah Marquis. Yunki, sadarilah posisimu. Hanya semangkuk susu sapi. Aku tidak mencuri. Aku minum saja. Hanya sakit perut. Tahan sebentar, pasti hilang. Kenapa begitu cepat? Yuer, ada apa? Aduh, ibu. Aku tidak enak. Aku mau ke kamar kecil. Aduh. Pasti Yuer belum pernah minum susu mentah. Tubuhnya tidak tahan. Cepat bantu Nona ke kamar kecil. Panggil tabib. Segera periksa Yuer. Cukup. Anggap saja jeruk itu dirusak kucing liar. Mulai sekarang jangan ada yang bahas ini lagi. Dah. Apa kamu masih bisa jalan? Bisa. Kalau begitu ikut aku ke Zuing Xuan. Bagaimana kamu punya barang-barang ini? Kemarin aku menggadaikan beberapa perhiasan, lalu Suihe membeli beberapa barang yang diperlukan. Dulu dia sangat suka memakai perhiasan emas dan perak. Sekarang pakaian sederhana ini sungguh merendahkannya. Peristiwa hari ini adalah jebakan dari nyonya rumah untuk menjebakmu. Dia ingin menggunakan tanganmu untuk mengusirku dari istana. Bukankah kamu sangat membenciku? Mengapa tidak mengikuti dia untuk menjebakku? Sebaliknya kamu menahan pukulan ini. Jika aku melakukannya, aku mengakuinya. Jika tidak, ya tidak. Aku tidak mau membalikan fakta. Hanya saja aku tidak menyangka kamu ternyata tahu bahwa susu dan jeruk kerajaan tidak cocok. Dan susu itu bereaksi begitu cepat. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Yun Siwe hari ini kehilangan tata krama di depan umum adalah efek dari susu mentah itu, kan? Jangan-jangan kamu. Aku menyuruh Suihe pergi ke apotek untuk membeli obat. Untuk persiapan jika diperlukan, di antaranya ada bubuk jarak. Saat aku menyuruhnya menyiapkan susu mentah, aku menambahkan bubuk jarak ke dalamnya. Jika di lidah Yun Siwe tidak ada warna jeruk kerajaan, aku akan menggunakan susu yang tidak dicampur obat itu untuk membersihkan namamu. Tapi siapa yang menyuruh Yun Siwe diam-diam memakan jeruk kerajaan dan bersekutu dengan ibunya untuk menjebakku? Tentu saja aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana? Kamu pikir aku jahat? Kamu memang selalu seperti ini. Jangan banyak bicara. Lepaskan pakaianmu. Apa? Aku bilang, telanjang. Kamu nggak buka baju, gimana aku mau ngobatin kamu? Kalau kamu makin lambat, darah di punggungmu, nempel di baju saat dilepas, akan lebih sakit. Dia yang sombong itu. Hanya orang yang dilayani. Mau merendahkan diri bantu aku mengobati. Kalau nggak, keluar. Nanti luka di punggungmu akan membusuk. Bukan urusanku. Kenapa gemetar? Sakit. Sudah? Kenapa? Aku cantik, sampai kamu nggak bisa lepas pandangan. Kamu suka memuji diri sendiri. Aku baik hati bantu kamu. Kamu bahkan nggak bilang terima kasih. Terima kasih. Bukan terima kasih padaku. Pikirkan baik-baik. Bagaimana seharusnya kamu memanggilku? Panggilan. Panggil aku ingin dengar. Kakak. Terima kasih kakak. Kamu bilang apakah kita sudah memiliki hubungan fisik? Dia seperti siluman yang ingin menelan orang dan membuat orang rela mati untuknya. Manis. Karena kamu begitu manis, kakak akan memberimu hadiah.
Hari ini di jalan aku melihat dan langsung teringat padamu. Kupikir kamu akan suka. Lihat cakar emas merah ini, apakah cocok untukmu, dan juga lonceng ini. Setiap bergerak akan berbunyi. Kamu pakai. Aku bisa mendengarnya. Adikku yang baik, apakah kamu patuh? Ini. Rantai anjing. Kalau enggak, apalagi, susah dilihat? Yunki, apakah kamu keterlaluan? Keterlaluan? Kamu pikir semua orang pantas memilikinya? Kalau orang lain mau, aku tidak akan memberikannya. Aku manusia. Tidak akan kau perintah seenaknya, atau? Kamu mau pakai keberadaan ibuku untuk memaksaku memakai ini. Aku Yunki tidak pernah memaksa. Kamu tidak mau hadiah ini. Kalau begitu pergilah. Nona, luka tuan muda ketiga apakah parah? Saat dia pergi, wajahnya pucat sekali. Bawakan obat ini ke halamannya. Lempar saja di depan pintu. Nona kedua. Kemarin dia diare semalaman. Katanya sampai kurus kering. Nyonya menjaga di halamannya semalaman, pagi ini, matanya bengkak hitam. Ujung cambuk jatuh pada anak orang lain. Tatapan Nyonya sedingin es. Anaknya sendiri menderita, hati ibu yang penuh kasih lebih nyata dari mutiara. Ada lagi? Kediaman Pangeran Anyuan mengirim undangan pesta. Nyonya memanggil penjahit paling terkenal. Beberapa penjahit paling terkenal di ibu kota, semuanya dipanggil. Katanya untuk Nona kedua membuat 10 set pakaian baru. Juga memanggil orang untuk membuat perhiasan kepala di toko perhiasan. Katanya Nona kedua 3 hari lagi akan membawa ke pesta. Dalam buku cerita Yun Shiwei, di pesta lebih cantik dari semua mendapatkan perhatian putra adipati berdiri kokoh di kalangan bangsawan sementara tak tertandingi. Tubuh asli akhirnya mati. Xie Linyu yang si bodoh besar kembali. Nona Pangeran Xie mungkin sangat membencimu. 2 tahun lalu, dia menyatakan cinta padamu. Dipermalukan di jalan olehmu. Pangeran Xie dari cinta menjadi benci. Kemudian diperintahkan menjaga perbatasan. Sekarang mungkin membencimu sampai ke tulang? Pergi cari tahu untukku keberadaan Xie Linyu lebih detail. Baik. Yunki, aku suka kamu. Hanya pria terbaik di dunia, yang pantas untukku, kau juga pantas? Pangeran, Hal yang tuanku minta saya cari tahu, hamba sudah mencari tahu dengan jelas. tidak ada yang terlewat. Katakan. Sama seperti saat kita kembali ke ibu kota yang kita dengar Nona Yun itu bukan putri asli dari keluarga bangsawan. Tidak hanya itu. Nona Yun memberikan obat menjebak Jenderal Huo Xiao, hari kedua pernikahan langsung diceraikan oleh Jenderal Huo. Hahaha. Wanita jahat ini dan sombong 2 tahun lalu mempermalukanku di depan umum. Sekarang, namanya buruk menjadi janda cerai. Aku ingin lihat siapa lagi yang buta dan menyukainya. Tuan muda hari ini senang. Minuman di 2 lantai Wang Chunlu, tuan muda yang traktir. Gak sabar banget, mau lihat kondisi memalukan wanita itu sekarang. Terima kasih, Nona. Hanya bantuan kecil. Tidak perlu berterima kasih. Gadis ini kok pamer duit di jalan. Terus dikasih aja. Pengemis 10 tael perak. Sendirian, dan kelihatan lemah lembut. Kalau ada orang jahat yang mengincar. Belum pernah lihat gadis bangsawan dari ibu kota mau mendekati pinggir jalan pengemis tua yang penuh luka bernanah. Bodoh banget, sampai diikuti dari belakang tidak tahu ada ekor. Tidak punya kewaspadaan dasar. Kamu beruntung. Hari ini bertemu dengan pangeran. Ayo. Nona, kau cukup royal ya? Bagikan sedikit uang minum untuk kami. Kalian mau apa? Pura-pura tidak tahu? Aku sendiri yang lihat kau kasih pengemis tua 10 tael perak. Serahkan kantong uangnya. Kalau tidak mau menyerahkan, kami akan mencari sendiri. Uangnya di atas genteng. Kalau mau, ambil sendiri. Tolong aku, Tuan. Pinggang ini sangat ramping. Dasar perempuan sialan, berani membodohi gue. Mati aja lo. Terima kasih,
Terima kasih, Pangeran. Sungguh, hari ini sial, ketemu sosok menakutkan ini. Dia bisa bikin kota gempar. Paduka Pangeran, ampuni kami. Kami benar-benar nggak tahu kalau cewek ini punya Anda. Kalau tahu, meski dikasih nyali 10 kali lipat, kami nggak berani merampoknya. Maksudmu, kalau orang lain, kalian berani merampok? Nggak berani, nggak akan berani lagi. Enya. Kalau aku lihat kalian merampok lagi, akan kucabut lidah kalian, lalu kupaku di gerbang kota buat makan gagak. Kamu kenapa? Aku. Tadi sepertinya kakiku terkilir. Bodoh. Apa kau masih bisa jalan? Sudahlah, aku bantu sampai tuntas. Siapa namamu? Rumahmu di mana? Kusuruh orang antarkan kau pulang. Namaku Kiyun. Ayahku adalah Kim Ming Suan, sekretaris Kementerian Ritus. Hari ini, aku ingin ke panti asuhan mengantar pakaian musim dingin dan makanan. Tapi di jalan aku kehilangan barang, dan bertemu perampok. Keretaku parkir di bawah pohon akasia kedua di jalan barat. Bisakah Tuan menyuruh seseorang ke sana untuk memberitahu? Kelihatannya lugu, tidak seperti perempuan sialan itu. Jangan pamer uang di jalan lagi. Kamu kehilangan apa? Aku kehilangan undangan acara di kediaman Pangeran Anyuan. Apa Tuan Pangeran tahu soal acara itu? Undangan itu penting bagimu? Hasil lelang nanti akan disumbangkan untuk para korban. Aku juga ingin turut berdonasi. Tunggu di sini. Bodoh. Kamu pakai punyaku. Tuan Putra memberikan undangan itu padaku. Lalu bagaimana caramu hadir? Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bilang undanganku hilang. Dan minta kediaman Earl Anyuan mengirimkan lagi satu untukku. Kereta sudah diberitahu. Sebentar lagi sampai. Terima kasih, Tuan Putra. Tuan Putra benar-benar orang baik, tampan dan juga baik hati. Jika bukan karena Tuan Putra, aku tidak tahu harus bagaimana. Seumur hidup, baru kali ini ada yang memujiku dengan tulus dan langsung. Tuan, keretanya sudah tiba. Jika kamu memaksakan diri berjalan, cederamu mungkin semakin parah. Bagaimana kalau aku gendong kamu saja? Kalau begitu, merepotkan Tuan Putra. Nona, barangnya tidak kutemukan. Tidak apa. Tadi ketemu beberapa preman. Untung ditolong Tuan Putra. Dia bahkan memberikan undangannya padaku. Hanya bantuan kecil. Terima kasih, Tuan Putra. Nona, kaki Anda. Aku tidak apa-apa, hanya pura-pura. Tidak ada kebetulan sebanyak itu. Di balik semua kebetulan, ada rekayasa. Pesta lelang di kediaman Earl Anyuan harus kulihat. Bahkan jika Sielin Yu tahu kebenarannya nanti, tidak masalah. Lagi pula, aku memang wanita jahat. Yunki, wanita kejam kau ini, berani-beraninya kau menjebak UER hingga dia dipermalukan di depan umum. Nanti, kalau pulang, akan kukuliti kau, Yunki, betapa kejamnya hatimu. Berani-beraninya kau memberi adikmu sendiri obat cuci perut, sungguh tidak berperasaan. Tuan muda, belum pernah dengar pepatah? Lebih baik aku mengkhianati semua orang, daripada semua orang mengkhianatiku. Yun Siyue lebih dulu mencuri jeruk persembahan, kemudian memfitnah Yun Jinchen, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Lagi pula Tuan muda, apa buktinya? Yang membuktikan aku yang memberi obat? Andaipun aku yang melakukannya, kenapa? Dia menyebabkan Yun Jinchen dicambuk, aku biarkan dia diare semalaman. Aku rasa aku masih terlalu lunak. Yun Jinchen, dulu kau setiap hari menghina dan menindas, dia anak selir, sekarang kau malah membelanya, jelas-jelas kau cemburu pada UER yang merebut posisi putri sahmu munafik. Aku suka, seorang gadis palsu, seorang anak selir hina, memang sudah takdirnya bersama, saling menjilat luka, saling menghibur, tak seperti tuan muda yang terlahir mulia. Satu kejam dan hina, satu rendah martabat, memang menjijikan. Aku memang kejam. Karena dalam darahku mengalir darah yang berbeda dengan tuan muda, tapi jangan lupa sekejam apapun aku dulu, tuan muda bukankah kau selalu memujaku? Sekarang merasa jijik? Kalau begitu, mati sajalah. Kau datang kemari untuk apa? Ternyata dia peduli padaku. Bukankah kamu bilang perlu orang yang menghangatkan ranjangmu? Dulu memang perlu. Tapi sekarang tidak membutuhkanmu lagi. Aku bilang aku tidak pernah memaksa orang lain. Kamu tidak mau menjadi anjingku? Kalau begitu pergilah. Aku bilang pergi. Tidak kusangka kediaman Markis Putri Sah yang dibesarkan selama 16 tahun ternyata palsu. Pantaskah kelakuannya bodoh dan sombong?
Bahkan berani melakukan memberi Jenderal Huo afrodisiak secara diam-diam. Perbuatan cabul dan memalukan seperti ini bermimpi menikah ke kediaman Jenderal. Benar-benar mimpi di siang bolong. Orang dengan darah kotor seperti ini mengambil alih sarang orang lain dan banyak berbuat jahat. Sekarang diceraikan oleh Jenderal Huo pantas mendapatkan balasan. Ekspresi Jenderal Huo seperti ini. Mungkin saja dia membela Yunki wanita brengsek ini. Mana mungkin Jenderal Huo menyukai wanita bodoh seperti Yunki. Tuan Xie dari kediaman Adipati Zhenguo datang. Si pengacau dari kediaman Adipati Zhenguo, kenapa dia juga datang? Kudengar Pangeran Xie paling benci formalitas rumit tidak menghiraukan siapapun. Hari ini kenapa begitu menghormati dulu? Pangeran Xie sangat mengagumi. Yunki mengaku di depan umum malah dihina oleh Yunki. Mungkin datang untuknya? Kenapa dia tidak ada? Bukankah dia sudah dapat undangan? Mungkinkah kakinya terkilir belum sembuh, sulit bergerak? Hei Putri Kimingsuan, pejabat Kementerian Ritual sudah datang. Apa Pangeran Xie salah? Pejabat Qi dari Kementerian Ritual hanya memiliki satu putra, tidak punya putri. Apa? Ramai sekali. Itu dia. Suara ini kenapa dengan orang yang kutemui hari itu, begitu mirip dengan Kion? Tunggu sebentar Yunki Kion. Bagus sekali kau, Yunki berani-beraninya kau mempermainkanku. Adik, kau juga di sini ya? Kakak, bagaimana kau bisa datang? Yunki, kau tahu, tempat ini tempat apa ini? Kau, yang hampir diusir dari kediaman Marquis, si palsu, tidak memiliki undangan, berani menerobos masuk ke kediaman Pangeran Anyuan, tidak merasa malu. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Jika aku tidak punya undangan, bagaimana aku bisa masuk? Kau masih keras kepala? Undangan dari kediaman Pangeran Anyuan jelas-jelas hanya diberikan kepada Siwe, putri asli. Kau, si palsu dari kediaman Markis, mana mungkin kau punya undangan? Kediaman Pangeran Anyuan memang tidak memberiku undangan-undanganku dari kediaman Pangeran Zhenguo, diberikan oleh Xie Shizi, dialah yang mengundangku. Jika kau keberatan, lebih baik tanyakan sendiri padanya. Xie Shizi, mana mungkin? Tuan Putra selama ini membenci Yunki hingga ke tulang. Mana mungkin dan malah mengundangnya ke kediaman pangeran. Yunki, Kau ikut aku. Xie Linyu, kau menyakitiku. Aku menyakitimu. Kau masih berani bicara begitu? Yunki beberapa hari lalu di luar Wang Chunlu, orang yang tidak sengaja bertemu denganku, itu kau, kan? Kau menghabiskan semua akal, memakai cadar untuk membuat pertemuan kebetulan, berpura-pura lemah, dikepung preman, hanya untuk mendapatkan dariku undangan dengan tipu daya, kan? Aku benar-benar buta sampai tidak mengenalimu. Benar, aku menipumu. Lalu kenapa? Aku langsung minta padamu, kau juga tidak akan memberikannya. Yunki, 2 tahun tidak bertemu kau wanita kejam. Lebih gila dari sebelumnya kau. Xie Linyu, kau berisik sekali, sekarang bisa diam? Kau, bagaimana bisa? Ini ciuman pertamaku Yunki kau wanita kejam, aku akan membunuhmu. Oh. Yunki, jangan lari, hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kau harus memberi penjelasan. Jika kau berkata begitu, tidak lari berarti bodoh pangeran, aku bukan dirimu. Berhenti, hari ini. Jika bukan kau yang mati, maka aku yang hidup. Berhenti, Pangeran Xie, apa yang kau lakukan? Huo Xiao, aku takut. Kau jangan keterlaluan, Pangeran Xie. Meskipun Yunki melakukan sesuatu yang membuatmu marah, dia pada akhirnya hanyalah seorang wanita lemah. Kau di depan umum, membawa seseorang, memaksa ke sini, lalu menakuti, dan menindas seperti ini. Itu tidak sopan untuk seorang pria. Ya sungguh keterlaluan. Aku menindasnya. Huo Xiao, mata mana yang kau lihat aku? Menindasnya. Apa buktimu? Aku baru sampai di sini. Sudah mendengar kau bilang ingin membunuhnya. Ini belum termasuk menindas. Itu karena semua orang di ibu kota tahu, aku sangat membenci Yunki, jika aku ditipu olehnya sampai bingung, dan kabar ciuman pertamaku diambilnya tersebar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota? Tunggu, jika aku tidak salah ingat Yunki, yang memberimu obat menipumu untuk menikahinya wanita kejam. Seperti ini, dan penuh kebohongan Huo Xiao, kau malah membelanya? Aku tidak membelanya. Hanya kebetulan lewat. Hanya membicarakan masalah ini. Kebetulan macam apa? Kebetulan sampai ke tempat terpencil ini? Menurutku itu benar-benar gila. Hahaha. Yunki, penghinaan hari ini aku, Xie Linyu, mencatatnya. Suatu hari nanti aku akan membuatmu membalasnya. Kamu sebenarnya pada Pangeran Shi melakukan apa? Apa yang bisa aku lakukan padanya?
Bukankah itu karena reputasiku di ibu kota sedikit buruk? Setiap kali orang mengalami hal yang tidak menyenangkan selalu menyalahkanku. Karena tahu reputasimu buruk, seharusnya kau menjaga reputasimu sendiri. Sekarang tidak seperti dulu. Kau kehilangan perlindungan Istana Adipati. Orang lain tidak akan lagi memaklumi dirimu. Bukankah ini ada perlindungan yang menyusul? Bukankah dikatakan Jenderal Huo setelah mengetahui kebenaran, sangat muak pada Yunki, akhirnya menceraikannya, lalu kenapa tadi dia juga ikut pergi? Undangan Yunki benar-benar diberikan oleh Pangeran Xie, melihat sikap Pangeran Xie tidak seperti itu. Kenapa di mana-mana selalu ada kamu? Padahal aku sudah menjadi putri sah Istana Adipati. Yunki hanyalah palsu yang tidak ada apa-apanya. Malah bisa merebut perhatian seperti ini? Malah bisa merebut perhatian seperti Terima ini. kasih atas kehadiran para bangsawan. Aku, Su, mewakili rakyat yang terkena bencana, berterima kasih atas kebaikan hati para hadirin. Barang-barang yang disumbangkan para hadirin sudah selesai dihitung. Lelang kali ini, 3 besar akan mendapatkan dari Istana Bangsawan koleksi porselen dan lukisan. Sumbangan dengan harga tertinggi, pemenang lelang dan penyumbang, bisa memilih hari dan tempat berkumpul setengah hari untuk merayakan ikatan saling menghargai ini. Lelang hari ini resmi dimulai. Sumbangan pertama. Kain berkilau dari barat, mulai penawaran. 50 tile. 80 tile. Ku dengar status Yunki sebagai putri palsu setelah terungkap, meskipun Istana Adipati masih menerimanya sebagai anak angkat, tapi sudah kehilangan perlakuan sebagai putri. Bahkan pelayan pribadinya tinggal 1. Dengan keterbatasannya yang menyedihkan, apa yang bisa dia sumbangkan yang layak, lalu mana punya uang untuk ikut menawar? Hanyalah badut saja. 100 tael. 200 tael. 300 tael. Selamat, Nona Yun, atas barang lelangnya. Si Yue, untayan koral yang baru kau menangkan, harganya 30% lebih tinggi dari harga pasar. Barang lelang ini memang untuk bantuan bencana, mengeluarkan lebih banyak uang, agar para korban bisa mendapat lebih banyak makanan, bagiku itu sangat berharga. Sungguh baik hati, Si Yue. Benar, bukan? Seperti Si Yue, dialah yang benar-benar tulus untuk membantu korban bencana, dengan mengikuti lelang ini. Tidak seperti beberapa orang, yang bersusah payah menyusup ke acara lelang ini, padahal tidak punya uang sepeser pun, dan tidak mampu membeli apapun. Mereka tidak tahu malu datang campur aduk. Bahkan jika main curang, mendapatkan undangan dengan tipu daya, lalu wanita jahat yang jatuh ini mampu membeli apa? Hanya mempermalukan diri sendiri. Ya. Nona Yun, Jenderal berkata, jika Anda tertarik pada suatu barang, silakan tawar. Dia yang akan mengurus pembayarannya. Pantasan dikatakan menikah harus dengan Huo Xiao, pria yang baik seperti itu. Tidak perlu. Sampaikan terima kasihku pada jenderalmu. Tolong sekalian, berikan sapu tangan ini pada Huo Xiao. Jenderal, Nona Yun berkata tidak perlu. Dia menyuruhku memberikan sapu tangan putih ini padamu. Barang lelang berikutnya, sebatang rui giok putih 3 keistimewaan. Bukankah ini pusaka dari kediaman Markis Yongan, pembuat giok nomor 1 Jiangnan, karya pamungkas dari Dewa Giok Lu? Rui giok putih 3 keistimewaan ini, Si Yue, apakah kamu yang menyumbangkannya? Ini pusaka dari kediaman Markis. Kamu tega? Kak, bagaimana kau tahu aku yang menyumbang? Bukan hanya aku, seluruh kota tahu. Dulu, setelah ibumu mendapatkan giok rui ini, dia sengaja menunjukkannya di pesta. Katanya akan menyimpannya sebagai pusaka keluarga bangsawan. Tidak kusangka, kau menyumbangkan barang berharga seperti itu. Nona Xue benar-benar murah hati. Hati seluas itu patut dikagumi. Siapapun yang menikahi Nona Xue, istri yang bijak seperti itu, benar-benar berkah dari beberapa kehidupan. Kalian terlalu memuji, hanya melakukan sedikit yang bisa. Sama-sama dari keluarga bangsawan, Nona Xue menyumbangkan 3 keindahan dan giok rui yang langka. Lalu, Nona Yunki menyumbangkan apa? Mungkin saja hanya membawa dompet kosong untuk amal. Kak, mungkin dia menyumbangkan barang yang bermanfaat. 500 tael. 600 tael. 800 tael. Diterima. Selamat kepada Tuan Zhu, putra wakil menteri personalia. Telah memenangkan barang ini. Yunki, aku pasti akan merebut kembali kejayaanku. Selanjutnya, barang kedua terakhir dalam lelang ini adalah sebuah lukisan. Berjudul, Phoenix Bermata Mutiara. Apa yang dimaksud Phoenix bermata mutiara? Jelas itu ayam mematuk beras, dan ayam bodoh lagi. Hahaha. Siapa yang menyumbangkan ini?
berani membawa sampah seperti ini untuk merusak acara? Ini pantas disebut lukisan? Siapa lagi? Satu-satunya barang yang tersisa adalah milik Nona Yunki, belum muncul. Kalau bukan dia, siapa lagi? Orang lain menyumbangkan karya master terkenal, tetapi Yunki menyumbangkan coretan hantu seperti ini, dan bilang itu Phoenix bermata mutiara. Benar-benar membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Barang ini pun diberikan gratis, aku malas, hanya memakan tempat, dia malah berani mengeluarkannya untuk disumbangkan. Untunglah dia bukan lagi putri keluarga bangsawan, kalau tidak, muka keluarga bangsawan akan habis karenanya. Nona Yunki, lukisan Phoenix bermata mutiara ini. Apakah itu sumbanganmu, atau kau yang melukisnya? Aku. Nona Yun meskipun tidak rela menyumbangkan koleksi berharganya, bisa juga menggunakan tinta biasa untuk mengekspresikan maksud. Seperti ini sungguh tidak menghormati lelang ini. Perkataan Tuan Su ini saya tidak setuju. Maksud asli dari lelang ini adalah agar orang membeli barang sumbangan uang yang diperoleh digunakan untuk bantuan bencana. Artinya asalkan ada yang mau menawar bisa menghasilkan harga itu sudah baik. Lukisan jelekmu ini dibuang di jalan pun pengemis tidak mau, mungkin malah diinjak 2 kali, siapa yang mau menawar? Kalau begitu jalankan sesuai prosedur saja, lukisan burung Phoenix bahagia membawa mutiara ini harga awal. Tentukan saja 10 koin tembaga. Hahaha. Yunki, 10 koin pun sudah kehormatan, siapa yang mau lihat lukisan jelekmu? 10 TL. Ini terlalu berlebihan. Lukisan pemandangan master terkenal di pasar saja, hanya 5 tael Jenderal Huo, ternyata untuk lukisan ayam mematuk beras ini melemparkan 10 tael perak. Jenderal Huo dan Yunki bagaimanapun adalah mantan suami istri, demi menjaga muka keluarga Jenderal masuk akal juga. Jenderal Huo sungguh seorang pria yang baik. 500 TL. 500 tael. Dunia ini sudah gila. Sebuah lukisan ayam mematuk beras bisa seharga ini. Pangeran Xie, bukankah dia membenci Yunki sampai ke tulang? Bagaimana dia rela membayar harga seperti itu untuk menawar? Ini dibandingkan dengan Rui 3, keahlian Nona Si Yue jauh lebih tinggi beberapa kali lipat. Menurut aturan lelang, Sielin Yu ingin bertemu Yunki sendirian. Yunki telah membuat Sielin Yu marah, kali ini pasti memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusahkan Yunki. 100 tael. Emas. 100 tael emas Jenderal Huo, jangan-jangan kena guna-guna dari Yunki. 110 tael emas. Kedua orang ini bukan lelang, jelas datang untuk adu ilmu. Jenderal dan pangeran jangan-jangan sedang adu kekayaan. Begitu repot apa benar demi Yunki? Yunki, kenapa kamu selalu bersaing denganku di mana-mana? Tidak kira lukisanku sangat populer. Sepertinya aku adalah seorang yang terhambat oleh kamar wanita. Pelukis suci. Nona Yunki, kamu sebaiknya diam saja. Kalian jangan berkelahi lagi, aku tahu kata-kataku sangat memukau, tapi jangan bertengkar lagi. Si wanita ini benar-benar pandai memuji diri sendiri. Kalau bukan untuk membalas dendam langsung, siapa yang mau membeli lukisan jelekmu yang seperti coretan? Kamu pikir aku bodoh dan banyak uang? Jenderal Huo, Pangeran Xie sangat menyukai lukisanku ini. Phoenix membawa mutiara, dia tak bisa melepaskannya. Jadi, berikanlah saja padanya. Jika kamu suka, lain hari aku akan melukis sendiri lukisan naga masuk laut untukmu. Bagaimana? Hah? Naga masuk laut? Menurutku itu lebih mirip belut berguling di lumpur. Selamat, Pangeran Xie. Dengan 180 tael emas memenangkan lukisan Nona Yunki ini, Phoenix membawa mutiara. Untuk lelang hari ini, aku sudah bersiap lama. Bahkan Rui 3 keistimewaan yang paling berharga aku keluarkan. Tapi sekarang, Yunki dengan lukisan ayam mematuk beras mendapat harga yang jauh melebihi harga selangit Rui Giok. Ini tidak adil. Lukisan ayam mematuk beras itu sudah sangat asal-asalan. Siapa lagi ini? Kue teh berdebu di gudang, berani-beraninya dijual di lelang. Benar juga. Sudah berjamur. Berani-beraninya disumbangkan. Sungguh tidak tahu malu. Harga awal, 2 tael perak. Kue teh ini berwarna merah gelap. Permukaannya memiliki bulu putih perak yang halus, pastilah bukan barang biasa. 200 tael emas. Nona Yunki, lelang ini bukan main-main, kalau menawar, harus bayar. Aku tidak bercanda. Aku memang ingin menggunakan 200 tael emas untuk membeli kue teh ini. Yunki, apa kau sudah puas main-main? Ini adalah kediaman pangeran, bukan tempatmu main-main. Panggung jalanan. Nona Lin, dari mana datangnya perkataan itu? Belum lagi kue teh ini sudah berjamur, bahkan kue teh terbaik sekalipun, setinggi-tingginya beberapa puluh tael perak. Siapa yang mau bayar 200 tael emas untuk
untuk membeli kue teh jelek ini. Lagi pula, statusmu sekarang, jangan bicara 200 tael emas. Bahkan 1 tael perak pun, mungkin kau tidak punya. Bahkan Tuan Su, Yungki ini mempermainkan kita semua. Seperti monyet. Pertama, pakai lukisan jelek sebagai gantinya. Sekarang seenaknya menawar mengacaukan ketertiban. Menurutku, sebaiknya dia diusir. Biar tidak menodai acara amal ini. Siapa bilang ini kue teh jelek? Mungkin. Kau mau bilang ini kue emas? Kue emas. Kue teh ini jauh lebih berharga dari emas. Menggunakan dari daerah rahasia Qianzhong, tunas salju puncak. Pohon teh kuno berusia ratusan tahun itu hanya tumbuh di tempat yang berkabut sepanjang tahun. Tebing curam. Sudah punah. Siapa tahu kau benar atau bohong? Apa itu tunas salju puncak? Karena sudah punah, bagaimana kau tahu begitu detail? Jangan-jangan kau asal bicara. Percaya atau tidak, terserah. Bagaimana menurutmu, Nona Tang? Apa yang dikatakan Nona Yun tidak salah. Tadinya aku hanya mengenali. Teh ini adalah teh kuno berkualitas tinggi. Tapi tidak menyangka. Teh ini ternyata sangat langka dan berharga. Meskipun kue teh itu barang bagus. Kau menawar 200 tael emas. Apa kau punya uang sebanyak itu? Hanya 200 tael emas. Bagaimana Nona Yun tidak mampu? Tuan Qi dari keluargaku bilang, ini sebagai ucapan terima kasih, mohon terima. Kebetulan datang. Ini adalah manajer Li dari gedung Shuyu. Mendengar hanya melayani bintang utama Kizuo. Kenapa datang ke sini? Dia memberi uang kepada Yunki. Dan apa hubungannya dengan Yunki? Nona Lin. Sekarang aku pasti bisa membelinya, kan? Mendengar bahwa Kizuo adalah orang nomor 1 di ibu kota, bahkan pangeran pun untuk bertemu sangat sulit, ternyata akan dengan sukarela memberikan uang untuk Yunki. Nona Yun tentu mampu membelinya. Sungguh tidak terduga. Nona Yun ternyata dengan Tuan Kizuo yang terkenal di ibu kota adalah sahabat. Sungguh takdir ya. Jika bukan Nona Yun yang mengungkap rahasianya, kami juga menganggap ini hanya sepotong kue teh berjamur yang rusak. Dengan demikian kue teh ini seharusnya menjadi milik Nona Yun. Lelang kali ini berakhir di sini. 3 besar akan mendapatkan barang koleksi dari Istana Bangsawan sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, selamat kepada Nona Yun Chi menjadi penawar tertinggi lelang ini. Kue teh ini sebenarnya disumbangkan oleh siapa? Koleksi yang ada di sini bukankah semuanya sudah terjual? Penyumbang kue teh ini adalah Perdana Menteri saat ini, Pei Xian sesuai aturan. Saya akan mengatur Nona Yunki untuk bertemu dengan Perdana Menteri Pei berkumpul setengah hari. Ternyata, Perdana Menteri Pei. Ternyata dia bersusah payah demi Perdana Menteri Pei. Sekarang pasti ada drama yang menarik. Yunki, kamu masih berani mengganggu Perdana Menteri Pei. Sungguh tidak tahu malu. Kemarahan tak berdaya karena tidak punya uang. Tidak seperti aku. Hanya bisa melihat koleksi bagus. Adikku sekarang adalah putri yang dimanjakan di Istana Bangsawan, tentu tidak kekurangan uang, juga tidak kekurangan lukisan dan kaligrafi. Aku sangat miskin, aku ambil juga yang milik adik, kurasa adik tidak keberatan, kan? Jika sekarang bertengkar dengannya, akan terlihat tidak elegan. Kakak suka adik berikan saja pada kakak. Tuan Putra adalah pria, kurasa pasti memiliki sikap pria sejati, seharusnya bersedia memberikan bagiannya untukku. Terserah kamu. Oh ya, belum berterima kasih pada Tuan Putra karena mata jeli mengenali mutiara, membeli dengan harga mahal lukisanku. Yang, lukisan burung phoenix, membawa mutiara Tuan Putra, jangan lupa dibawa ya. Jenderal memanggilku, ada yang ingin dibicarakan? Mengapa Kizuo memberimu sekotak emas? Setelah hari itu, kalian masih bertemu? Aku bertemu Tuan Qi beberapa kali. Jenderal sepertinya sangat peduli. Bahkan teman dan keluarga. Ada berapa orang yang rela memberi sekotak emas? Mereka berdua, mungkinkah hubungan mereka memang istimewa? Tuan Qi memberi emas, karena sebelum aku ke kediaman bangsawan, aku menyuruh orang mengirim surat ke Shu Yulu, meminjam 100 tael emas. Uang itu, aku yang akan melunasi. Orang itu tidak sederhana. Sebaiknya kau menjauh, agar tidak menimbulkan bahaya. Kenapa? Bagaimanapun tetap berhutang. Berhutang padanya atau pada jenderal? Apa bedanya? Tentu saja berbeda. Uangku kau. Boleh kau habiskan seenaknya. Tapi jika berhutang pada Kizuo, apa artinya itu? Aku hanya mengingatkan dengan baik, jika kau tak mau dengar, ya sudah. Juga Sielin Yu kue teh Perdana Menteri Pei, apa kau sudah tahu sejak lama? Jenderal, apakah kau peduli pada emas itu? Atau pada kue teh itu? Bertanya dengan mendesak, seperti menginterogasi tahanan. Tidak. Aku tidak berpikir seperti itu. Lalu kau anggap aku apa? Mantan istri? Atau? Aku.
Nona, ku dengar orang bilang, kau naik kereta ini. Apa kau di dalam? Aku sedang merapikan pakaian, jangan masuk dulu, mau di sini? Nona, kau hebat sekali. Bilang akan memenangkan kue teh Perdana Menteri Pei dan benar-benar memenangkannya. Juga hadiah dari kediaman bangsawan semua dibawanya. Yunki, kau tidak boleh melihat orang lain. Ibu. Aku memang tidak berguna, Ibu. Apapun yang kulakukan, tidak bisa menyaingi kakak. Kali ini, barang yang ibu suruh aku bawa untuk disumbangkan, Gyokrui itu, begitu berharga, tapi kalah dengan lukisan yang digambar kakak dengan seenaknya. Ibu untuk penampilanku, sengaja membeli kain sutra mewah, dan memanggil perias. Tapi begitu kakak muncul, semua orang hanya memandangnya. Jangan menangis, Yuer. Siapapun yang menghalangi jalanmu, ibu akan menyingkirkannya. Berapa banyak bubuk salju yang tersisa? Jawab, Nyonya, masih 1 guci. Mulai besok, pulihkan semua tunjangan Yunki seperti dulu. Apapun yang dia suka makan, berikan padanya. Baik, Nyonya. Tuan, urusan yang Tuan atur sudah selesai. Apakah dia akan datang hari ini? Tuan, beristirahatlah, kaki Tuan pasti sakit. Ku dengar Nona Yun hari ini naik kereta Jenderal Huo. Tuan, beristirahatlah, aku akan panggilkan dokter. Tidak perlu. Aku akan menunggunya. Kamu datang. Kamu bisa datang, aku senang sekali. Hujan deras begini, kenapa tidak istirahat saja? Kakimu tidak sakit? Sakit. Nona Yun, tolong periksa, boleh? Apakah sudah lebih baik? Nona Yun ahli sekali, aku kira kamu tidak akan datang. Tuan tidak pernah melupakan, aku pasti datang. Makanan hari ini kenapa begitu enak? Nyonya secara khusus memerintahkan, mulai hari ini, pulihkan makanan seperti dulu untuk Nona sulung. Makanya, dapur lebih bersungguh-sungguh. Ternyata perintah Nyonya. Kamu turun dulu. Xiao Lanshu tahu betul aku tidak memiliki hubungan darah dengan Istana Markis, dan dia menyiksa putri kandungnya sendiri, Yun Siwei, selama 2 tahun. Masa dia akan memperlakukanku seperti dulu? Pasti ada maksud lain. Ambilkan sebatang tusuk konde perak. Tusuk konde perak? Nona, jangan-jangan. Nona, ini. Di dalam sarang burung ini, jangan panik. Makan yang lain dulu. Ini pasti bukan racun akut yang mematikan. Entah itu membuat orang bodoh, atau membuat orang sakit parah. Asalkan diracuni sedikit demi sedikit setiap hari. Pasti tidak akan ketahuan. Nona, apa yang harus kita lakukan? Nanti saat tidak ada yang melihat buang diam-diam, jangan sampai ada yang melihat. Cari kesempatan pergi ke dapur. Cari tahu apa yang dikatakan Bi. Baik Nona. Xiao Lanshu, kita lihat saja nanti. Nona Yun, Tuan Qi sudah menunggu Anda di lantai 3. Kamu datang. Kemarin tergesa-gesa aku membawa hadiah. Untuk berterima kasih karena telah membantuku keluar dari masalah. Lihatlah, yang mana yang kamu suka? Ini kalau tidak salah tebak adalah dari kediaman pangeran kemarin, hadiah dari pelelangan. Tidak ada cara, siapa yang menyuruhku begitu miskin, tak mampu membeli hadiah yang layak. Anggap saja ini sebagai pinjam bunga, untuk dipersembahkan kepada Buddha Tuan, tidak keberatan, kan? Hari ini seharusnya tidak ada lagi yang masuk secara paksa, kan? Jika aku ingin hadiah yang lain, ini. Mulut agak kering, ingin minum teh. Silakan duduk. Penyakit kaki Tuan ini bagaimana bisa didapat? Sekarang apakah? Setiap hari dingin dan lembab pasti terasa sakit. Kakiku adalah penyakit dingin. Aku pernah di tempat yang lembab dan dingin tanpa cahaya matahari selama 10 tahun, dingin meresap ke sumsum tulang meridian tersumbat, setiap musim gugur dan musim dingin. Kakiku terasa seperti di dalam gua es. Semakin parah dari tahun ke tahun hingga sulit berjalan. Banyak tabib terkenal di ibu kota semua mengatakan kakiku tak bisa disembuhkan. Kau tak perlu merasa tertekan. Adapun 200 tael emas itu, anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena menemaniku, jangan dipikirkan. Karena aku sudah berjanji padamu, tidak ada alasan untuk mundur. Lagi pula kaki Tuan jika memang hanya penyakit tulang dingin itu mudah ditangani. Oh, apa maksudmu? Tolong beri aku waktu untuk mempelajarinya. Pepatah mengatakan kebaikan harus dibalas. Tuan memberikan 200 tael emas untuk menolongku.
Aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit kaki Tuan. Baru kemarin. Hari ini sepertinya belum tepat. Kau tidak percaya padaku? Ataukah saat aku bilang aku bisa menyembuhkan kakimu kau anggap itu hanya lelucon untuk menghiburmu? Aku percaya padamu. Di matanya tidak ada simpati belas kasihan, bahkan perlindungan yang hati-hati. Perawatanmu sangat efektif. Kau berbeda dari orang-orang yang pernah kulihat sebelumnya sama sekali. Alis dan matanya begitu cerah hangat membuat orang tak bisa menahan diri untuk mendekat, bahkan seperti ngengat mendekati api. Aku rela tenggelam di bawah apinya. Apa yang kau pikirkan? Fokus. Nona Yun begitu mulia dan cantik. Aku takut tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak aku yang menentukan. Kau tidak takut aku akan terus mengganggumu, hingga kau tak bisa melepaskan diri? Itu yang kuinginkan. Kebaikan Azuo akan kunikmati perlahan. Bukankah ini barang antik mahal yang kau beli? Kenapa dihancurkan? Benda yang paling berharga, sekalipun nilainya terletak pada kegunaannya. Menurut catatan kuno teh kue berusia ratusan tahun ini, dicampur dengan obat lalu dikompres panas. Sangat berkhasiat untuk penyakit tulang dingin. Ternyata dia melakukannya demi aku namun di pesta, dia dihina oleh apa yang disebut keluarga bangsawan Yunki, sebenarnya aku. Apa? Jika aku mengatakan yang sebenarnya apakah dia akan karena hal yang kusembunyikan menjauhiku? Lagi pula, di dalam istana, kekaisaran selalu penuh intrik dan tipu daya, mendekatiku sama saja dengan mendekati semua bahaya. Aku adalah putra ketujuh kaisar. Qi Zuo. Aku tidak sengaja. Zuo, kau pandai sekali menyembunyikannya luka di kakimu. Itu akibat di istana dingin. Ya, setelah Ibu Suri wafat aku difitnah, dan tinggal di istana dingin bertahun-tahun. Lalu aku. Zuo, pasti berat bagimu. Waktu itu apakah sangat sakit? Aku pertama kali bersyukur memiliki kaki ini. Karena membuatku bertemu denganmu di antara lautan manusia. Tuan Yang Mulia Pangeran datang katanya ingin bertemu denganmu. Tidak mau. Tapi Yang Mulia Pangeran sekarang ada di luar pintu. Tuan, apa ada pintu lain di sini? Kalau tidak ada, aku mungkin harus lompat dari jendela. Tidak perlu. Yang Mulia Pangeran orang yang bahkan ingin bertemu pun tak bisa. Sekarang aku duduk di pangkuannya. Kalau tersiar kabar, mungkin aku masuk daftar hitam pembunuhan Yang Mulia Pangeran. Apa yang kau pikirkan? Yang Mulia hamba benar-benar tidak berbohong. Tuan kami memang sedang menerima tamu di dalam. Bukankah dia tidak pernah menerima tamu? Kenapa hari ini melanggar kebiasaan? Nona ini bagi Tuan sangat istimewa. Nona? Dia, entah pria atau wanita asalkan manusia sangat membenci semuanya. Ternyata bisa bertemu sendirian dengan seorang wanita. Siapa sebenarnya wanita itu? Dia putri dari Markis Yong'an. Oh, begitu. Aku dengar. Markis Yong'an menemukan kembali putri yang hilang bertahun-tahun. Konon dia lembut dan tahu sopan santun baik hati. Apakah dia yang sebelumnya? Maksudmu yang baru-baru ini? Diceraikan oleh Jenderal Huo wanita keji itu? Aku sudah bersusah payah. Untuk Zuo tidak kusangka ternyata aku adalah sosok yang dibenci dan dikejar semua orang. Sungguh tidak adil. Aku janji. Besok pagi, di ibu kota tidak ada seorang pun yang berani mencaci makimu. Gosip-gosip itu akan kubasmi satu persatu. Zuo, sungguh kau akan lakukan itu untukku? Bukankah itu menghancurkan masa depanmu sendiri? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau bahagia. Dengan begitu, berarti lunas. Tuan Putra Mahkota meninggalkan kotak makanan. Di dalamnya ada kue kesukaan Tuan. Saat ini dia pergi ke Danau Cermin. Dan, Nona Yun juga ikut. Yun Siyue. Dalam cerita asli, beberapa hari kemudian, ada perjamuan ulang tahun Selirong. Dia memanfaatkan kesempatan untuk menyerang permaisuri. Putra Mahkota terlibat dan digulingkan. Yun Siyue memanfaatkan ini untuk naik jabatan, mengubah hidupnya, semua orang menjadi batu loncatan. Kita lihat saja nanti. Yunki, setelah aku menjadi istri putra mahkota, lihat bagaimana kamu bisa bersaing denganku. Terima kasih, Tuan. Aku tidak sengaja. Yunki, kenapa kamu?
Seharusnya putra mahkota. Adik begitu penuh akal, datang ke sini untuk pura-pura. Tentu saja aku juga ingin ikut ramai. Tapi, trik pahlawan menyelamatkan gadis ini, sangat jelas ya, Baginda tidak sepertimu, bodoh yang lucu. Kamu, enyahlah. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ternyata adik, tidak ingin aku menopangmu. Aduh, adik terluka, tadi aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kamu tidak menggenggam tanganku? Apakah perlu aku memanggilkan putra mahkota ke sini? Berani-beraninya kamu mendorongku. Yunki, hutang lama dan baru kita selesaikan bersama. Hari ini, aku pasti membuatmu membayar harganya. Adik, aku hanya ingin membantumu berdiri. Meskipun kamu marah, kenapa kamu memukulku? Apalagi triknya? Jelas-jelas sudah menghindar, tapi masih berwajah pasrah. Kalian sedang apa? Kenapa berkelahi di depan umum? Xian, aku merindukanmu. Paduka, mohon keadilan. Tadi dia yang ingin mendorong nonaku ke danau. Mohon keadilan untuk nonaku. Kamu, seorang pelayan kecil. Bagaimana kau tahu aku putra mahkota? Bodoh. Paduka, aku ada urusan. Urusan? Paduka, aku permisi duluan. Sakit, Perdana Menteri Pei, tiup. Nona Yun, jaga diri. Pei Xian, aku merindukanmu. 2 tahun lalu, aku sudah bilang dengan jelas. Perdana Menteri Pei, aku menyukaimu. Maukah kau menerima perasaanku? Tidak mau. Pei Mo tidak ingin menikah seumur hidup, juga tidak ingin berhubungan denganmu. Perdana Menteri Pei juga bilang. Itu 2 tahun lalu. Sekarang sudah 2 tahun, aku sudah berubah. Aku jadi lebih cantik. Perdana Menteri Pei, tidakkah kau lihat? Nona Yun, tolong jaga diri, jika memaksa mengganggu. Jangan salahkan Pei Mo jika kurang ajar. Nona Yun, di sini kapan saja bisa ada orang lewat? Aku tidak takut dilihat orang. Lagi pula semua orang di ibu kota tahu aku suka padamu. Orang lain melihatku mengganggumu seperti ini, pasti memakiku tidak tahu malu. Tidak akan menyalahkan Perdana Menteri Pei sedikit pun. Nona Yun, jika ingin mencari jodoh yang baik, sebaiknya perbaiki perilaku. Banyak pemuda bangsawan di ibu kota. Tidak usah pada Pei Mo, banyak berpikir. Apakah kau begitu membenciku? Nona Yun, antara kau dan aku, hanya orang asing. Aku membeli kue teh Tuan Pei. Tuan masih berhutang kencan padaku. Nona Yun, pilih waktu dan tempat, Pei Mo akan datang. Aku ingin melihat. Jika yang suci dan bersih ini, Perdana Menteri Pei, ditekan di ranjang, akan jadi pemandangan seperti apa? Pergi beritahu, Nenek Liu dosisnya digandakan. Aku tidak bisa menunggu sebulan. Aku ingin Yunki segera rusak wajahnya. Ya. Yunki, kau tidak akan lolos dariku. Nona, akhirnya Anda kembali ini, yang dikirim oleh Jenderal Huo. Jenderal bilang, 300 liang emas ini, kau mau mengembalikannya kepada orang lain atau simpan sendiri juga boleh, tidak usah dikembalikan padanya. Ini ambillah yang lain simpan baik-baik. Nona, ini. Lihat kau sehari-hari polos ambil untuk dirimu belikan barang yang kau suka. Sayang. Nona, hari ini aku pergi ke dapur untuk menyelidiki Momo, yang mengurus dapur sepertinya benar-benar tidak tahu meracuni. Aku juga melihat Momo Rong saat orang tidak siap di dalam hidangan. Nona diam-diam menaburkan banyak bubuk obat. Kemarilah. Nona, tenang saja Nona, aku dengar tuan muda ketiga ini 2 hari ini sepertinya sakit. Hari ini dapur mengirimkan ke tuan muda ketiga hidangan yang dikirim tidak tersentuh. Simpan kotak makanan itu, aku pergi ke halaman Hanwu. Ya. Panas sekali. Hari ini jika aku tidak datang bukankah kau akan demam tinggi sampai rusak otak? Air. Ayo minum air. Yun Jinchen, bangun. Kenapa bisa kau? Masih bisa bicara. Sepertinya tidak akan mati dalam waktu dekat. Bagaimana kau tahu aku? Karena sudah sakit, kenapa tidak panggil dokter istana? Hanya demam. Takutnya jika aku mati.
Baru dokter istana akan melangkah ke halaman ini. Buka bajumu, berbaliklah. Aku tidak apa-apa. Buka baju, berbalik, jangan buat aku mengulangi lagi. Kamu beneran mau mati? Kamu terluka karena aku. Kalau mau mati sekalipun, jangan membawa hubungan dengan aku. Bersihkan badanmu. Berkeringat dan kotor sekali. Tidak takut mati, tapi takut sakit? Kamu sangat sensitif. Karena sakit? Atau karena aku? Kemari, makan. Ini makan malammu. Kamu belum makan malam. Aku tidak lapar. Lagi pula, aku sudah banyak makan akhir-akhir ini, harus menjaga bentuk badan. Perutmu tidak baik. Kalau tidak makan, nanti malam perutmu sakit. Lagi pula kamu sudah sangat kurus. Kamu kenapa begitu menyebalkan? Duduklah dan temani aku makan. Baik. Aku sudah kenyang. Kamu? Mau pergi? Kenapa? Tidak tega aku pergi? Aku tidak pergi. Setidaknya aku pergi setelah kamu tidur. Biar kamu tidak mati sakit di sini, di rumah reot ini. Bahkan tidak ada yang mengurus jenazah. Kalau aku tidak bisa tidur, apakah dia akan tetap tinggal menemaniku? Kenapa tidak tidur malah melihatku? Waktu kamu datang, apa kamu memberiku air? Iya, tumpah ke seluruh tanganku. Lalu bagaimana caramu memberi? Tentu aku minum dulu, lalu menyimpannya di mulut, lalu aku berikan sedikit demi sedikit padamu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa minum? Kamu jadi tidur apa enggak? Kalau masih berlambat, aku pergi. Tidur. Ranjaunya sudah hangat. Dengan begitu kamu berbaring, tidak akan kedinginan. Karena kamu tidak menginginkan hadiah ini, pergilah. Yun Jingchen. Apa ini? Itu kamu, hadiah untukku, aku ingat. Bukankah aku sudah membuangnya? Aku mengambilnya kembali. Kapan? Iya. Tuan muda kedua pergi ke Zuingshuan mencarimu. Malam saat kau menyuruhku pergi. Jadi aku menyuruhmu pergi. Kamu malah merangkak ke hutan bambu dalam gelap, mencari rantai. Berapa lama kamu mencarinya? Tidak lama. Lebih dari 2 jam. Katakan padaku. Kenapa kamu mencarinya? Apa karena kamu merindukan rantai ini? Atau karena kamu merindukan ingin menjadi milikku? Baik. Kau sudah yakin? Ini kau pasang dengan sukarela. Aku rela. Adik bandel, kena hukuman adik manis boleh dapat hadiah. Jadi, adik harus punya kesadaran sebagai adik, tanpa izin tuan, mau minta hadiah, juga kena hukuman. Paham? Paham. Malam ini, aku izinkan kau temani aku tidur. Gendong aku ke Zuingshuan. Sebelum Fajar balik sendiri ke sini, jangan sampai ketahuan. Nona, aku sudah menemukannya. Nona, pagi tadi dapur sangat sibuk. Aku menyelinap ke kamar Liu Mamo. Sesuai perintah Anda, aku mengambil obatnya. Serbuk sari bunga Bairi Hong.
Bairi Hong tumbuh di lembah lembab dan panas, serbuk sarinya sangat beracun, kontak atau diminum bisa menyebabkan ruam dan borok di wajah, benar-benar ingin merusak wajah. Nona, lalu apa yang harus kita lakukan? Berapa banyak yang tersisa di dalam guci porselen itu? Mungkin tingginya sekitar 1 jari. Mulai sekarang, lakukan seperti biasa, jangan menimbulkan kecurigaan mereka, buatlah orang yang meracuni, mengira aku setiap hari memakan sarang burung walet, menghabiskannya. Bagaimana keadaannya? Menjawab pertanyaan Nyonya Sarang, burung walet yang dikirim Nona besar memakannya setiap hari. Tidak ada sisa sedikit pun. Sarang. Syukurlah. Pesta istana besok malam. Yunki, aku tidak akan pernah biarkan kau merebut perhatian sedikit pun dariku. Pakaian ini benar-benar cocok dengan gayaku. Besok malam aku pasti bisa mendapatkan kekaguman semua orang. Nona, ku dengar Nona sulung entah kenapa mengamuk di halaman rumahnya sendiri, melempar dan menghancurkan barang-barang seperti orang gila. Ku dengar Nona sulung beberapa hari ini tidak keluar rumah, jendela-jendela ditutup rapat. Meskipun dulu dia juga sombong dan semena-mena, tapi kali ini dia membuat keributan sepertinya. Apa? Ayo lihat. Nona, tenangkanlah hatimu. Kakak, ada apa ini? Rumah yang baik-baik saja kenapa dihancurkan begini? Untuk apa kau datang? Apakah untuk menertawakanku? Kakak, kau wajahmu. Ada apa ini? Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Beberapa hari lalu saat bangun pagi, Di wajahku. tiba-tiba muncul benda-benda mengerikan ini. Karena itu aku terpaksa tidak keluar rumah. Awalnya kukira karena kelelahan, siapa sangka beberapa hari ini malah semakin parah. Yun Siwe bilang, apakah kau dendam padaku? Hari itu di depan putra mahkota kau mempermalukan dirimu. Jadi kau sengaja membalas dendam padaku? Menyebabkan aku begini? Kakak, lepaskan aku segera. Aku sungguh tidak tahu ada apa denganmu ini. Yunki, jangan berani-berani. Apalagi yang kau ributkan ini? Awalnya baik-baik saja, bagaimana wajahmu bisa jadi begini? Ibu, di wajahku tiba-tiba muncul banyak ruam merah ini. Pasti Yun Siwe yang menyuruh orang mengutak-atik makananku. Apa yang kau omong kosong kan? Bagaimana mungkin UER? Meskipun aku bukan anak kandung ibu, tapi aku juga dibesarkan oleh ibu sejak kecil, setiap hari ibu sayangi. Lihatlah, wajah putrimu ini sekarang jadi begini mengerikan. Ibu, benarkah ibu tidak mau membela putrimu? Di istana, begitu banyak mata yang mengawasi makanan, mana mungkin kau bisa menuduh sembarangan? Menurutku, kau sendiri yang tidak sengaja menyentuh sesuatu yang kotor, makanya jadi begini. Suruh pembantumu membersihkan ini. Jika kau berani lagi memfitnah UER tanpa alasan, jangan salahkan aku tidak sopan. Setidaknya ibu harus memanggil dokter istana untuk merawatku. Sore tadi aku ke dokter istana, dia berbicara ragu-ragu. Lama tidak bisa bilang penyakitku, makanya aku marah pulang dan melempar barang. Kalau dokter tidak bisa mendiagnosis, berarti tidak serius, 2 hari lagi pasti sembuh sendiri. Apa-apaan ini yang kau buat? Berani lagi bertindak nekat? Jangan salahkan aku mengusirmu dari istana. Jelas dokter istana tidak becus. Dokter istana kerajaan ahli, bisa enggak ibu bawa aku ke istana periksa ke dokter kerajaan? Kalau ruam ini tidak hilang, bagaimana aku bisa bertemu orang? Aku tidak mau hidup. Omong kosong. Kau pikir kau siapa sekarang? Istana kerajaan bukan tempat kau bisa sembarangan pergi. Ibu, besok acara ulang tahun Bibi, bawa kakak ikut ke istana saja. Kalau bisa periksa ke dokter kerajaan, biar kakak tenang. UER, kamu. Pikiran UER sekarang semakin teliti. Yunki, wanita kejam, kali ini aku pasti akan membuatmu mendapat ganjaran, dipermalukan seisi kota. Ibu, pada dasarnya, kakak juga dibesarkan di istana, ada ikatan kasih dengan ayah dan ibu. Sekarang wajah kakak jadi begini, aku juga tidak tega. Adik sungguh baik hati, dulu aku perlakukanmu begitu, sungguh tidak tahu diri, mulai sekarang kita kakak adik rukun. Ibu, tolong, demi adik, kabulkan permintaan putri. Baiklah, karena UER memohon, besok kau ikut kami ke istana. Terima kasih ibu, terima kasih adik. Nona, aktingmu terlalu bagus. Kalau bukan aku tahu rencana Nona sebelumnya, aku juga akan tertipu. Trik ini namanya menjebak musuh sendiri.
Aku paling suka lihat orang lain mencari kesusahan. Ibu, kenapa Yunki belum keluar? Bu Liu, Cepatlah periksa. Suruh Yunki keluar sekarang. Jika terlambat masuk istana, dia akan kena batunya. Ada apa dengan kerudung ini? Dari mana gaya genit seperti itu? Seharian hanya tahu hal-hal yang tidak berguna dan memusingkan. Ibu, wajah putri sudah seperti itu. Jika tidak ditutupi, bukankah akan memalukan keluarga? Kamu naik kereta yang di belakang? Ingat, UER adalah satu-satunya putri sah dari keluarga bangsawan. Jangan melanggar aturan. Putri mengerti. Kereta ini kotor dan rusak. Bagaimana bisa nona besar duduk di sini? Kau pikir kau adalah nona besar? Hanya anak angkat. Mana bisa dibandingkan dengan nona kedua? Duduk di kereta. Seperti ini sudah cukup baik untukmu. Sikap apa ini? Kusir, nona besar dia. Nona sekarang sudah belajar menahan diri. Sungguh dewasa. Barang rendahan macam apa berani berbuat seenaknya di depanku? Naik dan kendarai kereta? Atau kau tidak perlu naik lagi? Baik. Baik. Sekarang ganti kereta mungkin terlambat. Nona, bersabarlah dulu. Ada apa? Lapor, nona besar, pasak poros kereta patah. Harus cari pasak kayu baru, ganti dulu baru bisa jalan. Tapi di sekitar sini, 6. Wah, ada apa dengan nona besar Yun? Kenapa berdiri di pinggir jalan? Yunki akhirnya bisa membalaskan penghinaan hari itu. Tunggu saja. Tuan Putra, kereta nona saya rusak. Jika terus tertunda, khawatir terlambat masuk istana. Tuan Putra, sudilah kiranya mau membawa nona saya bersama. Oh, itu bagus sekali. Takut terlambat. Ya jalan kaki saja. Aku hitung. Ikuti jalan ini ke timur, lewat 3 jalan sampai tembok istana. Tidak terlalu jauh. Tuan Putra, kata-kata Anda sungguh menyakitkan. Jika benar-benar jalan kaki, setidaknya setengah jam. Nona saya lemah, bagaimana bisa tahan perjalanan seperti itu? Bukankah dia yang paling hebat? Hanya setengah jam jalan kaki. Anggap saja olahraga. Atau kau mohon padaku? Jika kamu bisa berbicara dengan lembut memohon kepadaku beberapa patah kata. Mengakui bahwa hatimu licik seperti ular. Tidak mengenal orang besar, aku juga tidak bisa membiarkanmu naik. Kekanak-kanakan. Berani-beraninya bilang aku kekanak-kanakan. Pergi cari batu bersih di pinggir jalan. Aku duduk sebentar. Biarkan saja waktu terlewat. Tunggu mobil diperbaiki baru pergi. Baik, Nona. Kamu yakin tidak mau minta aku mengantarmu? Jangan-jangan dia mau memukulku. Dia ini meraba aku. Tangannya lembut sekali. Anak perempuan memang seperti air. Pinggangnya ramping, badannya wangi. Tangannya juga lembut. Kamu ngapain? Di tubuh Tuan Putra Mahkota ada daun pohon wutong yang jatuh. Aku tadi mau membantu mengambilnya, grogi sekali. Tuan Putra Mahkota jangan-jangan mengira aku mau meraba kamu, kan? Siapa yang grogi? Lagi pula, siapa yang mau disentuh olehmu? Perempuan jahat yang sok menyukai dirinya sendiri. Ayo cepat pergi, bengong aja. Nona, kita benar-benar harus menunggu di sini? Jangan khawatir, ikuti saja kata-kataku. Tuan Putra, apa Anda benar-benar pergi begitu saja? Tidak peduli sama Nona Yun? Apa urusanku dengannya? Kenapa cepat sekali? Mau membuatku mabuk darah? Pelan-pelan. Kalau mau bantu, bilang aja terus terang. Banyak akal bulus, pantasan dia tidak suka kamu. Apa yang kamu omongin? Tuan Putra Mahkota. Tunggu sebentar. Berhenti. Ada apa? Tuan muda, Nona, saya bilang, dia menyesal. Seharusnya tidak menolak kebaikan Anda. Nona juga bilang, soal kejadian di istana Count waktu itu juga salahnya. Kamu yakin dia benar-benar bilang begitu? 1000% benar, tapi Nona juga bilang, kalau Anda tidak percaya, ya sudah, bagaimanapun dia mau minta maaf.
Hanya sekali ini Nona sekarang menunggu Anda di warung teh di depan. Katanya mau minta maaf langsung. Sudahlah, karena dia sungguh mau mengakui kesalahan, maka aku akan memberinya kesempatan untuk minta maaf. Tuan muda, tempat ini sepi sekali. Mana ada warung teh? Benar juga, tempat yang tidak ada orang ini. Buka pun tidak akan untung. Afu gantungan di leherku, gantungan keselamatan hilang. Nona Yun. Tuan muda kalian mencari kereta lain. Menyuruhku naik kereta ini ke istana. Gantungan keselamatan ini pasti kau kenali. Sekarang percayakan? Ya, Nona Yun. Nona kita benar-benar pergi begitu saja? Tuan muda masih di hutan. Bukankah dia bilang melewati 3 jalan? Tidak jauh dari tembok istana, juga bilang jalan setengah jam lebih. Anggap saja olahraga ini aku memberinya kesempatan berolahraga. Nona memang pantas jadi Nona peduli. Dia jenderal atau tuan muda, semua bisa diatur. Lagi pula siapa yang tega menghadapi orang secantik ini? Bilang tidak. Bahkan tidak bisa mengikuti kereta, sungguh barang yang tidak pantas. Ibu, mungkin kuda yang ditunggangi kakak sudah tua, jadi jalannya agak lambat. Itu kereta dari kediaman Adipati Zen. Yang datang hari ini seharusnya tuan muda dari keluarga Xie Yuer. Cepatlah ke sana, sapa dia. Ibu, menyuruhku menyapa? Adipati Zen adalah pilar negara. Keluarga Xi adalah keluarga bangsawan selama ratusan tahun. Nyonya tua Xi juga sepupu langsung permaisuri Xi Lin Yu, adalah putra sah keluarga Xi dan sangat disayangi permaisuri status seperti ini. Bahkan, dibandingkan pangeran biasa di istana, lebih terkemuka kamu. Ini harus di depan. Orang-orang seperti ini sering tampil, mengerti? Yuer mengerti. Ngomong-ngomong Yunki, si bodoh itu. Dulu, Pangeran Xie ini sangat menyukainya. Dia malah tergila-gila pada Perdana Menteri Pei sehingga membuat Pangeran Xie sangat tersinggung. Perdana Menteri Pei itu tidak pernah sekalipun menatapnya. 2 tahun ini, kediaman Adipati Zhengguo menjaga perbatasan putus hubungan dengan kediaman Markis. Jika kau bisa mendapat perhatian Pangeran Xie, pasti akan berhasil di masa depan. Namun, Pangeran Xie ada di dalam. Beberapa hari yang lalu di kediaman Earl Anyuan Lelang, saya pernah melihat pangeran. Tetapi tidak sempat berbincang. Tidak menyangka hari ini bisa bertemu pangeran di sini. Sungguh kebetulan. Adik, ini aku lagi. Yunki, bagaimana kau bisa berada di kereta Pangeran Xie? Keretaku, setengah jalan porosnya patah. Kebetulan bertemu Pangeran Xie lewat. Dia lalu memberiku keretanya untuk kunaiki. Ibu jelas-jelas menyuruh orang menyiapkan kereta Reyot, bagaimana dia bisa naik kereta Pangeran Xie? Dan Pangeran Xie juga memberikan undangan dan kereta semuanya padanya. Karena sudah datang masih mengulur waktu apa, cepat ikuti. Tidak kebetulan. Kembali dengan wajah dingin ini membuat orang ingin memetiknya lalu menginjak-injaknya dengan kejam. Hanya membeli kue teh Peisian saja tidak bisa membuktikan dia masih suka Peisian. Yunki, kau menipuku pergi ke hutan. Hantu sendiri naik keretaku ke istana? Kenapa kau begitu tidak tahu malu? Dan apakah kau sengaja mempermainkanku? Mencuri liontin keselamatanku dan menyuruh kusirku? Cepat kembalikan. Bukankah Pangeran Xie sendiri yang bilang? Hanya setengah jam lebih perjalanan saja. Jalan beberapa langkah? Anggap saja olahraga ini demi kebaikanmu. Ternyata ini lagi-lagi tipu daya Yunki. Pangeran Xie benar-benar membencinya kakak, meskipun dulu kau akrab dengan pangeran tapi bagaimana kau bisa mempermainkannya seperti ini? Tidak hanya menipu kereta pangeran bahkan mencuri liontin keselamatan pribadi pangeran. Sungguh keterlaluan. Kakak mintalah maaf pada pangeran-pangeran, pasti akan menganggap aku pengertian dan memberi kesan baik padaku. Kau ini apa sih? Dia menipuku, urusan apa denganmu? Berani-beraninya kau ikut campur. Memang putri sah Marquis yang sebenarnya, Xie Shizi sama sekali tidak memberi muka. Yunki meskipun tidak tahu malu, dengan Xie Shizi juga hubungan masa kecil yang akrab. Bertengkar hebat pun urusan pribadi mereka. Dia tiba-tiba ikut campur, pasti menjengkelkan. Ya, saya si Yue yang lancang. Apa-apaan ini? Ikut campur urusan orang. Xie Shizi, apa yang kau lakukan? Adik si Yue dengan niat baik membelamu, kenapa kau harus begitu pedas? Bahkan untuk orang yang tidak dikenal, harus menjaga muka. Kau juga pergi. Apa yang mau kulakukan? Perlu kau ikut campur?
Kembalikan giokku. Cepat. Mau? Ambil sendiri. Kau berhasil merebutnya, itu milikmu. Kau cepat kembalikan padaku. Siapa itu? Yang mulia, itu adalah dari Istana Marquis, Yunki, putri palsu. Di ibu kota, banyak gosip tentangnya. Katanya, dia berhati jahat, pernah meracuni Jenderal Huo, bahkan berulang kali mengganggu Perdana Menteri Pei. Adik keempat begitu fokus, sedang melihat barang langka apa. Hanya melihat dekorasi dalam aula. Kakak sulung terlalu curiga. Nona Yun juga datang? Sembah yang mulia. Yang satu mantan tunangan yang meracuni, mantan suami. Yang satu tergila-gila. Pada cinta tak berbalas selama bertahun-tahun. Dan satu lagi teman kecil. Yang kini menjadi musuh. Hubungan yang kacau ini, pasti seru ditonton. Adikku Kizuo ini, saingan cintanya banyak ya. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau yang minta pegang tanganku? Wanita ini, sungguh menarik. Kaisar. Permaisuri, selirong tiba. Apa lagi yang kamu lakukan? Bukankah kamu menginginkan giok? Duduklah. Aku tidak mau duduk bersamamu. Baiklah. Karena kamu tidak mau, nanti aku akan membuangnya untuk tuan muda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tuan muda ternyata ingin duduk bersamaku, kan? Yunki, tunggu saja. Setelah aku mengambil kembali gioknya, kita hitung semua dendam lama dan baru. Terserah kamu. Hidup Kaisar. Permaisuri, panjang umur. Hari ini adalah ulang tahun Selirong. Aku mengadakan jamuan untuk merayakan bersama. Para menteri, jangan sungkan. Nikmatilah minum sepuasnya. Rayakan momen indah ini bersama. Terima kasih, Kaisar. Kembalikan liontin giokku. Sangat marah. Giliranmu. Kamu marah tidak? Ditipu seperti orang bodoh masuk hutan berputar-putar setengah hari. Membuatku berjalan begitu lama. Panas sekali. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Melihatmu datang dari tadi tegang sekali, mungkin kamu lelah. Aku pijat kakimu. Lagi pula waktu kecil. Aku bahkan pernah melihatmu tanpa baju. Kenapa kamu malu? Jangan ngawur. Aku tidak ngawur. Aku hanya baik hati memijatmu. Aduh, kenapa kamu berkeringat? Mau minum teh? Cukup. Berhenti. Panas sekali. Kenapa panas begini? Pasti dia menambahkan sesuatu ke dalam air. Kenapa tenggorokanku seperti tercekik? Tubuhku gemetar. Aku pasti keracunan. Masih marah? Marah apa? Kamu adalah ratuku. Sudah, kan? Kamu mau apa lagi padaku? Bukankah kamu selama ini minta giok padaku? Aku tahu ini dari ibumu satu-satunya peninggalan untukmu. Aku menyimpannya dengan baik. Aku bantu kamu mengikatnya. Kau tahu diri. Aku ini pangeran yang murah hati. Malas urus denganmu. Kenapa badannya wangi sekali? Pinggangnya ramping, tangannya lembut. Aku terperangkap. Pangeran, dari Istana Zengguo. Ku dengar bukankah dengan putri palsu dari Istana Hou bertengkar? Tapi kelihatannya masih akrab. Bagaimanapun, mereka teman masa kecil. Dibilang bertengkar, hanya pertengkaran anak-anak. Siapa yang tidak tahu Pangeran Xie dulu begitu baik pada Yunki? Suka pun, bagaimana? Sekarang Yunki jadi putri palsu, reputasinya buruk di seluruh ibu kota. Siapa yang tidak tahu? Istana Zengguo pasti tidak mau menerima wanita seperti itu masuk ke dalam keluarga. Dengan temperamen Pangeran Xie, jika dia ingin menikahi siapapun, siapa yang bisa menghentikannya? Kenapa mukamu merah? Aku tidak. Lain kali, jangan sampai aku mencurinya lagi. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Nyonya. Yang duduk di sana adalah Yunki. Mempersembahkan hadiah ulang tahun. Barang pertama, persembahan dari Istana Adipati Zeng, ukiran karang Pulau Penglai. Semoga selir panjang umur bagaikan gunung selatan. Berkah melimpah, kediaman Pangeran Anyuan. Mempersembahkan lukisan kidung panjang umur. Selamat atas umur panjang tanpa batas bagi selir. Kebahagiaan abadi. Kediaman Marquis Yong'an. Mempersembahkan layar, 1000 tahun, lukisan 100 umur panjang bertatahkan mutiara dan akik. Selamat atas keberuntungan dan umur panjang selir. Nikmati kemuliaan selamanya. Persembahan dari Menteri Upacara. 9 mutiara timur dari Hepu. Selamat atas kecantikan seperti mutiara dan giok, selir, sehat setiap tahun. Hadiah ulang tahun ini. Apakah selirku puas?
Baginda sendiri menyelenggarakan pesta ulang tahun untukku. Harta karun memenuhi istana. Semua adalah perhatian Baginda. Aku sangat gembira. Namun aku tertarik pada satu hal. Apakah Baginda ingin mendengarnya? Katakan saja, selirku. Beberapa hari yang lalu ku dengar, para warga kediaman Pangeran Anyuan dalam lelang amal, Yunki, putri dari kediaman Markis Zenyuan, menyumbangkan sebuah lukisan Phoenix membawa mutiara yang digambar sendiri oleh Jenderal Huo. Dan putra mahkota Xie saling menawar dengan harga tinggi. Akhirnya putra mahkota Xie memenangkan lelang dengan 180 tael emas. Hari ini Yunki juga hadir di pesta ulang tahun. Aku berani memohon belas kasihan Baginda. Lebih baik biarkan anak ini melukis lagi di sini untukku. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun untukku. Menambah keberuntungan. Terjual 180 tael. Lukisan apa itu? Hingga berharga selangit? Yunki, aku melihatnya tumbuh sejak kecil. Dia bahkan tidak lancar membaca San Zijing. Kapan dia mengerti kaligrafi dan lukisan? Jika dia hari ini mempermalukan dirinya di hadapan Baginda, itu akan menyinggung martabat kerajaan. Baginda akan sangat marah. Pasti akan menangkapnya. Yunki, lihat bagaimana kamu sombong kali ini. Balasanmu datang, tunggulah sampai kamu malu di aula, di penjara dan diasingkan. Dalam lelang, bukankah kamu sangat sombong? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu bisa sombong lagi. Dia tidak akan benar-benar melukis di depan Baginda, kan? Bodoh ini. Semua orang menunggu untuk menertawakannya. Kenapa dia tidak menganggapnya serius? Bagaimana jika Baginda marah besar? Pasti akan mendapat celaka. Tidak. Meskipun dia keterlaluan, aku tidak bisa tinggal diam melihatnya mati. Oh, yang mana Yunki? Aku Yunki, hambamu. Menghadap Baginda. Kenapa kamu memakai cadar? Paduka Kaisar. Hamba hari ini masuk angin. Khawatir akan menularkan penyakit kepada hadirin, maka hamba menutup wajah dengan cadar. Mohon maaf Paduka Kaisar. Apa yang barusan dikatakan Slirong? Apakah semuanya benar? Aku juga ingin melihat lukisan yang bisa dilelang seharga 100 tahil emas. Aura seperti apa gerangan? Yunki, apakah kamu bersedia di hadapan aku dan Slirong melukis satu lagi? Sebaiknya nanti ambil kesempatan untuk menyambung pembicaraan, menolak atas namanya. Katakan dia masuk angin hari ini, tangannya gemetar sampai tidak bisa memegang kuas. Jika dipaksakan melukis, takutnya akan menodai pandangan suci Kaisar. Nanti setelah kembali ke istana, minta Master Lin membuatkan satu lukisan lain untuk Slirong, tidak akan kehilangan muka, dan juga bisa memuaskan selir. Paduka Kaisar. Jenderal Huo, ada urusan apa? Paduka Kaisar. Lukisan burung Phoenix membawa mutiara itu, sebenarnya adalah hasil karya hamba. Jenderal Huo? Kenapa dia berkata begitu? Lukisan itu berasal dari Jenderal Huo? Mustahil. Jenderal Huo berbakat dalam sastra dan bela diri, mana mungkin dia membuat lukisan yang sangat buruk dipandang. Lukisan itu jelas-jelas dilukis oleh Yunki, Jenderal Huo. Siapa yang tidak tahu Anda berbakat dalam sastra dan bela diri? Bagaimana mungkin bisa melukis lukisan yang rendah dan kekanak-kanakan seperti itu? Jangan-jangan, Jenderal Huo demi melindungi Yunki, sengaja mengakuinya. Lukisan itu adalah pada malam pernikahan hamba dengan Yunki, coretan iseng setelah minum arak. Saat dia menyumbangkan lukisan itu ke kediaman bangsawan, itu karena dia tahu bahwa hamba akan memenangkan lelang lukisan itu. Hanya saja hamba tidak menyangka, Pangeran Adipati Xie dari Istana Zeng sangat menyukai karya buruk hamba ini. Namun, karena ini adalah perbuatan baik untuk membantu korban bencana, hamba tidak lagi mempermasalahkannya, maka hamba mengalihkan lukisan itu kepada Pangeran Adipati. Sangat menyukai. Omong kosong apa itu? Siapa yang akan tertarik pada lukisan seperti itu? Aku tidak buta. Malam pernikahan Jenderal Huo, ternyata juga bisa bersenang-senang seperti itu. Sungguh di luar dugaan. Pantasanlah Yunki berani pada acara amal di kediaman bangsawan menyumbangkan lukisan seperti itu. Ternyata itu adalah antara mereka berdua, saling pengertian dan kebersamaan. Lalu Pangeran Adipati Xie dalam hal ini, berperan sebagai apa? Mereka suami istri saling memahami, dia malah ikut-ikutan. Ternyata itu karya besar Jenderal Huo. Pantasan, saat itu saya melihat dari lukisan terlihat sedikit ketajaman baja. Mendadak merasa hormat pada lukisan ini. Tunggu, saya terlalu terburu-buru. Jika itu dilukis oleh Huo Xiao, dia tidak perlu melukis di tempat, kan? Yunki, apa yang dikatakan Jenderal Huo? Benarkah demikian? Benar seperti yang dikatakan Jenderal Huo. Jenderal Huo kurang mahir melukis. Saya khawatir lukisannya akan ditertawakan. Makanya dia mengaku itu,
Buatannya tidak menyangka membuat selir Rong salah paham. Ku dengar Huo Xiao dipaksa oleh Yunki. Dengan obat untuk menikah, sangat membencinya kenapa tiba-tiba berubah pikiran. Karena ini adalah Jenderal Huo lukisan spontan setelah minum. Perkara ini sudahlah, lupakan. Yunki, kamu tidak tahu malu. Beraninya menjadikan Jenderal Huo sebagai tameng. Yang mulia, saya akhir-akhir ini memang sedang mempelajari seni melukis. Jika selir Rong tidak keberatan, saya bersedia di sini melukis untuk selir Rong sebagai kado ulang tahun. Dasar kamu bisa diam sebentar? Ini di depan kaisar bukan main-main. Kira melukis di depan umum adalah tugas yang enak untuk dipuji. Pantasan semua bilang, dia tak punya otak. Memang bodoh dan lucu. Bagaimana menurut Permaisuri? Karena anak ini berminat, biarkan dia mencoba. Lukisannya bagus atau tidak itu nomor 2, yang penting niatnya baik. Alat lukis sudah siap, Yunki, mulailah. Apa dia bisa atau tidak sih? Lihat dia, pura-pura sok pintar, masa sih dia bisa melukis bagus? Mana mungkin? Yunki itu si bodoh yang tidak punya ilmu. Menurutku, 80% tidak lebih baik dari coretan ayam. Yunki, aku tunggu lihat bagaimana nanti kamu malu. Si bodoh ini. Nanti bagaimana dia? Sebagai putri mahkota Daye, bertempat tinggal di paviliun Fengyi, mengelola catatan sejarah dunia. Usia 3 tahun, sudah bisa membedakan tinta usia 4 tahun, sudah menggambar usia 7 tahun di tepi kolam Taiye. Spontan melukis 100 burung menghormati Phoenix, seluruh istana kagum, melukis itu mudah sekali. Yang mulia lukisan, saya sudah selesai. Kamu, mana mungkin secepat ini? Jangan tunjukkan coretan ayam mengotori mata kaisar. Kakak Wanying, aku percaya kakak. Kakak pasti pelukis agung zaman ini, lukisannya pasti luar biasa. Yunki, kamu selesai. Luar biasa, Yunki, lukisanmu ini sungguh bagus. Saya ingin melihat keterampilan melukis Yunki. Mengomentari apa? Kaisar memuji lukisan ini. Bagaimana bisa seperti ini? Tunjukkan lukisan itu kepada Permaisuri dan semua menteri untuk dinikmati bersama. Apa yang sebenarnya Yunki gambar? Sampai membuat kaisar dan selir begitu terkejut. Lukisan ini bagus. Benar-benar tak tertandingi. Tak kusangka Nona Yun keterampilan melukisnya begitu hebat. Siapa bilang dia tak berpengetahuan? Rumor memang tak bisa dipercaya. Apa sebenarnya yang dia gambar membuat mereka semua seperti itu? Tidak. Ini mustahil. Tidak mungkin. Bukankah Yunki berhenti sekolah dan bolos? Semuanya tidak bisa. Seluruh kota bilang dia bodoh, tak bisa belajar apa-apa. Bagaimana mungkin dia bisa melukis seperti ini? Phoenix keberuntungan dalam lukisan ini. Merak dan rusa putih jelas mengacu pada Permaisuri dan selir Rong merak membuka bulu emasnya mendominasi istana sikap yang mencolok. Rusa putih berbaring dengan anggun di bebatuan keberuntungan dan kehangatan cocok dengan Permaisuri, simbol keibuan dunia. Apa yang orang lain pikirkan tak penting, yang penting adalah yang di atas panggung pikiran ketiga orang itu. Kaisar saya, putri hamba, dengan lukisan ini, lukisan merak emas dan rusa, keberuntungan sebagai ucapan selamat, selamat ulang tahun untuk selir. Rong merak membuka bulu, adalah pertanda kemakmuran sangat cocok dengan kecantikan selir, yang tak tertandingi bangau putih. Membawa jamur adalah tanda keberuntungan melambangkan kebahagiaan, umur panjang, dan kesehatan selir. Bulu emas dan perak berkilauan bersama mengambil makna daun emas dan ranting giok, artinya keberuntungan dan umur panjang lengkap. Semoga lukisan ini bisa membuat Kaisar Permaisuri dan selir Rong tersenyum. Jika ada goresan yang kasar, saya berharap selir Rong tidak segan memberi masukan. Masukan apa? Kaisar memuji lukisan ini luar biasa. Jika saya menunjukkan ketidakpuasan itu berarti tidak menghormati. Permaisuri pasti akan membuat Kaisar membenci. Saya tidak tahu anak ini keterampilan melukismu begitu tinggi. Lukisannya bagus. Kamu ini, anak yang berbakti. Usia semuda ini sudah berbakti, dan lukisanmu indah, pantas dihadiahi. Ya, beri hadiah, maka ku beri kau tusuk rambut mutiara timur, dan 1 ruyi giok hetian. Tambahan 10 helai sutra syu. Antarkan ke kediaman Markis.
Terima kasih, Baginda. Terima kasih, Permaisuri. Terima kasih, Selir Agung. Kapan kau belajar melukis? Kok aku tidak tahu? Ternyata kau punya kemampuan ini. Kenapa? Kamu terpesona olehku? Jangan-jangan. Kau jadi makin suka sama aku? Kenapa muka tebal begini? Siapa yang akan suka wanita jahat sepertimu? Lelaki sejati, pria besar, hanya segini sabar? Sungguh tidak pantas di tempat terhormat. Baginda. Adik, pesta ulang tahun sudah selesai. Hadiah sudah dipersembahkan. Selanjutnya, saatnya pergi ke teras bulan untuk berdoa. Nona Yun, sebelumnya, apakah kita pernah bertemu? Mengapa pangeran keempat bertanya begitu? Aku dengan Paduka. Harusnya ini pertemuan pertama. Begitu, tapi kenapa aku merasa kau sangat membenciku? Bagaimana pangeran keempat bisa berpikir begitu? Sekarang aku adalah anak angkat kediaman Markis. Kalau soal silsilah, seharusnya aku memanggil pangeran keempat sebagai sepupu. Kalau begitu panggillah. Bukankah katanya, harusnya panggil aku sepupu? Sekarang panggil. Sepupu. Atas dasar apa? Padahal akulah putri sah kediaman Markis. Seharusnya akulah yang berdiri di hadapannya. Tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Kakak, aku ikut denganmu naik ke atas. Sepupu, kau juga di sini? Adik mau naik bersamaku? Sejak kapan kita akrab begini? Aku selalu peduli padamu, Kak. Bukankah aku sudah berjanji padamu setelah pesta selesai, ibu akan mencarikan dokter untukmu, untuk mengobati wajahmu? Malam ini angin kencang, kerudungmu harus diikat lebih erat agar aman. Yunki ini terlalu jelek. Pantas dia menutupi wajahnya dengan kerudung. Ternyata dia malu dengan penampilannya sendiri. Ada apa dengan wajahnya? Penuh dengan bintik merah. Ini sangat mengerikan. Jangan-jangan ini penyakit menular? Cepat menjauh. Ada apa dengan wajahmu? Bukankah Jenderal tidak peduli padaku? Aku akan memberitahu. Membawamu pergi dulu. Tunggu, aku carikan kerudung untukmu. Tidak perlu. Lagi pula sudah terlihat. Menutup atau tidak, sudah tidak masalah. Terserah kamu, Jenderal Huo, ini salahku. Tadi saat membantu kakak, saat mengikat kerudung, tanganku tidak stabil. Semua ini salahku. Apa kau benar-benar merasa bersalah? Kalau begitu ambil sendiri. Jenderal Huo, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Dekatkan. Kalau begitu aku menunggu kakak di depan. Kamu. Ternyata di depan umum. Kau menciumku seperti ini. Rasanya seperti menyesap. Anggur hangat di ujung lidah. Manis dan menyegarkan. Selain dia, tidak ada yang akan, dan tidak ada yang berani melakukan ini. Aku juga mulai bodoh. Bagus. Dia memberiku hadiah. Bertahun-tahun di medan perang. Tidak pernah ada yang berani melakukan ini padaku. Aku pikir di balik kerudung, tersembunyi kecantikan yang memukau. Ternyata sejelek ini. Bintik ini, melihatnya saja bikin merinding. Bukankah ada rumor bahwa Nona dari Istana Adipati, putri palsu itu hidup bebas? Juga katanya terkena angin. Aku lihat sepertinya dia terkena penyakit yang memalukan. Untung Jenderal Huo cepat bercerai. Kalau tidak, melihat wajah ini, tidur bersama di ranjang, bangun tengah malam pasti mimpi buruk. Lihat putri sah Istana Adipati itu baru cantik dan menawan. Mana seperti si jelek ini? Entah itu cahaya bulan, atau teman masa kecil. Yang penting dia menciumku. Sudah cukup. Wajah Yunki kok jadi jelek? Beberapa hari lalu kakak sadar, tiba-tiba muncul bintik merah ini di wajah. Kali ini, aku memohon ibu untuk membawanya ke istana. Juga ingin memeriksakannya ke tabib istana. Semoga saja bukan penyakit menular yang ganas. Dia biasanya sombong dan seenaknya, seringkali mengganggumu, pasti dapat balasan. Pantas. Dia tidak pantas mendapat kebaikanmu. Menghina putri bangsawan di depan umum? Nona Lin benar-benar putri dari keluarga terhormat. Hamba menghadap Ibu Suri, semoga Ibu Suri sejahtera. Angkat saja. Nak, kenapa wajahmu begini? Lapor, Ibu Suri. Wajah hamba terkena penyakit. Anak perempuan, tiba-tiba muncul bintik-bintik ini di wajah, pasti cemas. Nanti setelah jamuan, aku suruh tabib memeriksamu. Agar kamu tenang.
Hamba berterima kasih atas perhatian Ibu Suri. Semoga gunung dan sungai Chu abadi, rakyat sejahtera. Semoga kesehatan Kaisar terjaga dan istana harmonis. Semoga Kaisar panjang umur dan berbahagia. Semoga hamba selalu di sisi Baginda. Selir kesayangan, kau sangat pengertian. Hari ini ulang tahunmu, aku punya kejutan lagi yang ingin kuperlihatkan padamu. Cantik sekali. Ini dari negeri Persia, bunga epiphyllum hujan bintang yang dipersembahkan. Aku sengaja menyiapkannya. Selir Gui Fei suka, itu sudah cukup. Kembang api yang indah. Pemandangan ini sungguh bagus. Cantik sekali. Warna-warna ini berkilau, belum pernah kulihat sebelumnya, kembang api seindah ini. Dalam alur cerita asli, Selir Rong menggunakan pesta ulang tahun untuk menjebak dan menekan Ibu Suri. Setelah itu, Kaisar dan Ibu Suri kehilangan kepercayaan, Pangeran Mahkota juga terlibat. Aku harus mengubah jalannya cerita. Ibu Suri, hamba dengar, kembang api Persia memang indah, tapi saat dinyalakan bisa berbahaya. Sebaiknya Ibu mundur sedikit. Kau perhatian. Kaisar hati-hati. Cepat lindungi Baginda. Hati-hati, Permaisuri. Selirku, apa kau baik-baik saja? Panggil tabib, cepat. Yunki, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Cepat, biar kulihat. Tadi, jika bukan karena dia mendorongku, yang terluka sekarang adalah aku. Ibu Suri, apa kau tidak apa-apa? Baginda, perutku sakit sekali. Apakah anakku? Anakku. Adik, tenanglah. Tabib akan segera datang. Sepertinya anak ini tidak bisa diselamatkan. Anakku tidak boleh mati sia-sia. Harus ada nilainya. Permaisuri, tadi, Anda yang mendorongku, sehingga aku jatuh langsung dari tangga. Baginda, Anda harus membelaku. Selir, apa maksudmu? Baginda, ini adalah putra Anda. Selir, aku melihat dengan jelas saat itu. Saat kecelakaan terjadi, Permaisuri didorong oleh seseorang di sampingnya. Dia berada beberapa langkah darimu. Mustahil dia mendorongmu. Mungkin kau terlalu panik, sehingga kau berhalusinasi. Orang yang mendorong Permaisuri tadi adalah Yunki. Sembah Baginda, cepat bawa Selir ke istana Showa untuk diobati. Gunakan segala cara, pastikan Selir dan janinnya selamat. Kami akan berusaha sekuat tenaga, Paduka. Yang mulia, tolong selamatkan anakku. Tenanglah, sayang. Anakmu akan baik-baik saja. Hari ini pesta ulang tahun tiba-tiba terjadi bencana. Aku akan mengatur semuanya dengan baik di sini. Yang mulia tenanglah. Pergi jaga Selir Rong. Kau bicara dong. Sebenarnya di mana yang sakit parah? Anak baik, beritahu aku. Kau terluka di mana? Menjawab pertanyaan yang mulia, itu lutut. Tadi aku melihat pecahan kayu. Jatuh ke arah Anda. Hanya berpikir untuk segera mendorong Anda menjauh. Tidak apa-apa. Luka kecil ini paling parah. Hanya memar beberapa hari, nanti aku pulang, pakai obat pukul jatuh, nanti sembuh. Lihat, wajahmu sudah kotor. Tadi adalah kamu. Dengan berani menyelamatkanku. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Nanti, aku akan menyuruh Departemen Dalam Negeri. Pergi ke rumah sakit istana ambil obat luka terbaik dan salep memar. Kau bawa pulang pakai. Saya berterima kasih atas perhatian yang mulia Permaisuri. Gadis nakal ini, ternyata dia mendapat keuntungan seperti ini, menjadi penyelamat Permaisuri. Nanti entah, bagaimana dia akan menyombong, tidak bisa. Jasa ini, harus dihitung sebagai milik istana Adipati. Terima kasih yang mulia Permaisuri atas perhatiannya. Gadis ini biasanya manja sekali, kalau terbentur sedikit saja menangis. Tidak kira hari ini dia punya tanggung jawab seperti ini, kupikir, pasti sehari-hari. Adipati mengingatkan, agar dia menghormati Niang-Niang. Setelah pulang ke istana, aku pasti akan menyuruh istana Adipati. Dokter terbaik mengobatinya, Niang-Niang tidak perlu khawatir. Kak, kamu tidak apa-apa baik. Kamu ini kenapa? Aku tidak sengaja. Jangan takut, aku akan membersihkan wajahmu. Panggil orang, ambil air. Panggil orang, ambil air. Ini, bagaimana bisa begini? Yunci, jelas sudah diracun bubuk salju, makanya wajahnya penuh bintik merah. Kenapa bisa hilang? Apa mungkin Yunci tidak keracunan? Semua hanya sandiwara, coba lihat. Yunki, bintik merah di wajahmu ini, apa itu digambar pakai cat? Sebenarnya apa yang terjadi? Permaisuri, bintik merah ini
Kau tak perlu takut. Katakan saja yang sebenarnya. Aku yang akan membelamu. Pasti tidak akan ada yang menindasmu. Permaisuri? Yunqi dia. Nyonya Xiao. Aku bertanya pada Yunqi, bukan padamu. Ampun, Permaisuri. Aku lancang. Permaisuri, bintik merah di wajahku ini. Sebelum masuk istana, ibuku yang menyuruhku menggambarnya. Ibu berkata, ini pertama kalinya adik Siwe ke istana setelah kembali ke kediaman Markis. Dia tidak ingin aku mencuri perhatian adik. Jadi, menyuruhku menggambar wajah seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak mau menunjukkan wajah seperti ini. Maka aku memakai kerudung. Tak disangka, tadi di pavilion Lanyue, aku bicara beberapa kata dengan adik, kerudungku tak sengaja tertiup angin. Ampuni aku, Permaisuri. Aku tidak sengaja menipu. Semua orang di ibu kota memuji Nyonya Markis Yong'an, berbudi luhur, mencintai anaknya. Tak disangka, terhadap anak angkat yang sudah dirawat belasan tahun, berbuat begini, sungguh mencengangkan. Meskipun Yun Shiyue adalah putri kandung Marquis, tapi karena sudah mengangkatnya sebagai anak, masa bisa dibeda-bedakan begini? Memperjelek anak angkat untuk menonjolkan anak kandung sendiri, itu benar-benar tindakan rendahan. Akulah yang merebut kasih sayang adik, aku tidak menyalahkannya. Disuruh gambar jelek masih belum cukup? Lagi sengaja di depan umum membuka kerudung Yunqi. Sungguh licik dan kejam. Bukan aku. Semua orang di ibu kota bilang Yunqi itu genit, jahat dan sombong. Putri kandung Markis baik hati dan lembut. Menurutku, ada yang sengaja menyebar gosip, ingin merusak nama baik. Anak malang, lihatlah betapa banyaknya ketidakadilan yang kau alami. Pasti sebelumnya juga banyak sengsara. Kalian ibu dan anak tidak punya malu. Apa keluarga yang baik hati? Menurutku itu sarang tikus dan ular tuan muda. Jangan berkata begitu tentang ibu dan adik. Ini semua salahku, menyebabkan mereka ibu dan anak tidak bisa berkumpul. Apa urusanmu dengan ini? Bukannya kamu yang memaksa menjadi putri keluarga itu? Kamu jelas korban. Mengapa semuanya berubah? Aku tahu, ibu khawatir tentang adik, tidak secantik aku, takut aku berdandan mewah, mengalahkan adik. Lagi pula adik baru saja kembali ke istana, saat itu sulit bagiku. Tapi aku sungguh tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan adik. Dia pasti dulu sering diperlakukan dengan kejam, aku benar-benar ingin memukuli ibu dan anak itu sampai puas. Yang mulia Permaisuri, mohon keadilan dulu betapa aku memanjakan Yunqi. Seluruh ibu kota melihatnya. Aku menganggapnya seperti mutiara di telapak tangan mustahil, melakukan hal seperti itu padanya. Di dalam ini pasti ada kesalahpahaman. Dulu Yunqi adalah putri sah dari Markis, juga satu-satunya putri kesayangan Nyonya Xiao. Tentu saja Nyonya sangat menyayanginya. Tapi sekarang, putri kesayangan Nyonya, yang sebenarnya adalah orang lain, Yunqi hanyalah anak angkat tanpa hubungan darah dengan Markis. Tentu saja, tidak disayangi ini adalah urusan rumah tangga Marquis. Aku tidak pantas banyak bicara, tapi aku hanya ingin mengingatkan Nyonya Xiao kerajaan. Chu sangat mementingkan tata krama, memiliki seorang putri tambahan adalah berkah. Jika tidak bisa memperlakukan sama, bagaimana bisa rakyat sejahtera? Terima kasih atas nasihat yang mulia Permaisuri. Aku akan mengingatnya di hati dan mendidik kedua putri dengan baik. Setelah perjamuan hari ini selesai, kalian semua pulang ke kediaman masing-masing. Selamat jalan, Yang Mulia Permaisuri. Bagaimana? Apa kau bisa berdiri? Sakit. Baik. Sayang, jangan bergerak dulu. Aku gendong kamu, oke? Biarkan aku. Apa maksudmu? Biarkan kamu. Aku yang menggendongnya dan mengantarnya kembali ke kediaman Marquis. Atas dasar apa? Aku dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Jenderal Huo, jangan-jangan lebih akrab dariku dengannya? Dia dulu istriku, terus? Hanya suami istri sehari. Jenderal Huo, jangan lupa, hari kedua pernikahan kau menceraikannya. Sekarang pura-pura peduli? Pangeran Xie, bukankah sebelumnya, kau juga sudah bilang kemana-mana? Bahwa kau sangat membencinya. Baru-baru ini, kau mengatakan ingin membunuhnya. Siapa tahu, sekarang ini kau sebenarnya khawatir padanya, atau ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyakitinya? Jenderal Huo dan Pangeran Xie, jangan bertengkar. Lebih baik dengar pendapat Nona Yun. Lihat dia lebih ingin digendong turun oleh siapa. Bolehkah aku bicara? Tentu. Kalau begitu aku minta Perdana Menteri Pei menggendongku turun. Kamu, bagaimana kau bisa begini padaku? Baik. Jadi akulah yang badut yang konyol, kau suka digendong siapa, silakan sakit sampai mati, pantas aku tidak akan pedulikan kau lagi. Kalau begitu, Perdana Menteri Pei, kau. Aku tidak bersedia. Aku menteri sipil, tenagaku tidak cukup. Untuk ini, Jenderal Huo lebih cocok daripada aku. Huo Xiao Pei Xian tidak mau menggendongku?
aku jadi tidak punya muka. Siapa suruh kau suka mempermainkan orang? Kau pantas Jenderal Huo tidak akan pedulikan kau. Tidak apa, aku lebih tidak punya muka darimu. Dengan begitu tidak perlu khawatir kehilangan muka sendiri. Perdana Menteri Pei sudah menolak Jenderal Huo ternyata masih bersedia menggendongnya lagi. Sungguh cinta yang dalam. Jenderal Huo, apakah benar-benar terkena guna-guna dari Yun Qi ini? Atau ada sesuatu yang bisa diancam padanya? Kenapa begini selalu menuruti? Ini bukan saling membenci. Menurutku, jelas ini penuh kasih sayang saling menyukai. Sudah. Hari sudah larut, silakan pulang semuanya. Yuer, ayo. Ibu antar kau pulang. Seharusnya akulah yang di atas segalanya. Seharusnya yang mereka iri yang mereka rebut adalah aku. Kenapa Yun Qi kau terus-terusan menghancurkanku? Aku tidak rela. Jenderal, Nona Yun, mohon tunggu sebentar. Ini adalah obat dari Ibu Permaisuri yang disiapkan oleh Akademi Kedokteran Obat Luka Sayat Terbaik. Khusus untuk memar dan keseleo. Efeknya sangat baik. Mohon diterima, Nona Yun. Mohon, Pak, sampaikan terima kasih saya kepada Ibu Permaisuri. Di Istana Zhao He, bagaimana kondisi Slirong? Balas, Nona. Dokter istana sudah berusaha semaksimal mungkin. Hanya saja, janin dalam kandungan Slirong. Yang penting Ibu Permaisuri tidak apa-apa. Ibu Permaisuri terkejut kali ini, malam nanti gunakan kayu gaharu untuk tidur nyenyak. Sekarang situasi sudah berbalik, Ibu Permaisuri tidak akan karena hal ini kehilangan kekuasaan, kedepannya juga punya sandaran. Tadi aku bilang ingin dipeluk Peisian. Jenderal tidak marah? Biar ku lihat luka di kakimu. Silakan lihat. Sakit sekali. Lain kali aku tidak mau lagi melakukan hal seperti ini. Tadi masih ngotot bilang tidak sakit, sekarang malah tahu mengaku lemah. Wanita ini tahu rasa sakit, lain kali harus jaga dirimu baik-baik, jangan terluka lagi. Jenderal, apa kamu sangat khawatir padaku? Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa merasakan sakit untukku. Jangan bergerak, setelah diobati tidak akan sakit. Kerja bagus. Aku pikir, aku mungkin benar-benar gila. Yun Qi, maukah kau menikah denganku lagi? Baik. Kuda baik tak akan kembali ke rumput lama. Tidak suka. Aku antar kau kembali ke Houfu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nona, akhirnya kau pulang. Ku dengar kau terluka. Aku khawatir banget. Aku nggak apa-apa kok. Jangan khawatir. Kakimu terluka, aku gendong kau turun. Hari kedua setelah menikah, langsung menceraikan kakak. Sekarang pura-pura baik, pura-pura setia. Jenderal Huo dan Houfu. Tidak ada hubungan apapun, kakak sudah terluka, biarkan aku mengantar kakak pulang. Kakak. Tak pernah kau ceritakan. Punya adik laki-laki. Astaga, suasana perang apa ini? Nona memang mempesona. Kalau tidak salah ingat, ini Yun Jinchen. Pertama kali dia panggil aku kakak. Memang merdu jenderal. Kau menakuti adikku. Adik, gendong aku. Terima kasih, Jenderal Huo telah mengantarku. Tak perlu. Akibat kembang api dan mesiu ini, badanku kotor banget. Aku mau mandi. Kau kembali ke Han Wuyuan saja. Siap. Nona, aku segera siapkan air panas. Nona, bagaimana lukamu Tuan Qi malam tadi? Dengar kau terluka, buru-buru suruh pengurus Li kirim obat. Katanya hanya ada di istana kerajaan obat luka terbaik. Tidak apa-apa, terima saja. Nona, lembut dan romantis, pria dingin setia,
Teman masa kecil, kamu suka yang mana? Maksud Nona pasti suka semua, kan? Nona, aku bantu keringkan rambutmu lagi. Malas biarkan kering sendiri. Baik, Nona. Mau apa? Sebaiknya dikeringkan saja, malam dingin. Hati-hati masuk angin. Kau menunggu di luar lama sekali hanya untuk masuk. Mengeringkan rambutku? Bukan aku ingin melihat lukamu? Apakah parah? Tidak separah itu, aku pura-pura. Tapi karena kau ingin melihat, silakan lihat. Sakit? Apakah sudah lebih baik? Karena dia. Untuk pertama kalinya aku merasakan keberadaanku. Aku pasti akan tumbuh. Dan tidak akan membiarkannya terluka lagi. Lanjutkan. Ke atas. Tuan Nona Yun, sudah kembali ke kediamannya. Kita juga sudah memberikan obat luka terbaik dari istana. Tenanglah. Bagaimana jamuan malam ini? Ku dengar jamuan itu kacau. Nona Yun menyelamatkan permaisuri hingga terluka. Dan Nyonya Adipati dan putrinya memaksa Nona Yun di wajahnya menggambar ruam merah dan mempermalukan Nona Yun di depan umum. Sungguh keterlaluan. Untunglah permaisuri yang memutuskan Nona Yun sudah kembali dengan selamat. Aku tidak bisa lagi menjadi orang yang tidak berguna. Aku harus menjadi kuat. Agar bisa melindunginya. Serahkan giok ini pada putra mahkota, sampaikan pesan dariku. Baik. Katakan. Aku setuju. Kembali ke istana. Ibu, semua ini sengaja dilakukan oleh Yun Qi. Dia pura-pura keracunan dan menunjukkan kelemahan, menyuruh kita membawanya ke istana, lalu mengeluh di depan orang banyak, agar permaisuri membelanya. Maaf aku, yang menyebabkan ibu menderita. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya, Nona kedua hamba benar-benar tidak tahu. Hamba selalu mengikuti perintah Nyonya bubuk obat, dicampurkan ke dalam sarang burung walet, Nona besar. Kemudian Nona kedua menyampaikan pesan, untuk menambah dosis obat, hamba tidak berani menunda. Sedikit pun, setiap hari. Sarang burung walet yang dikirim ke Zuingshuan. Nona besar selalu meminumnya sampai habis. Menurut apa yang kau katakan, apakah Yun Qi kebal terhadap semua racun? Jelas kau yang tidak bekerja dengan baik. Mungkinkah ada orang yang datang? Tidak mungkin. Syukurlah, Nona cerdik, kalian orang-orang jahat. Cepat atau lambat akan mendapat balasan. Aku ingat suatu pagi. Setelah hamba kembali ke kamar, merasa kamar sepertinya telah dijamah orang, tapi guci obat masih ada. Bubuk obatnya juga tidak berkurang. Hamba mengira hanya terlalu curiga. Bodoh, jika sudah merasa ada yang tidak beres, kenapa tidak melapor? Kepala hanya untuk hiasan? Ibu, jangan marah sampai sakit. Ini semua karena tipu daya Yun Qi yang licik. Tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Liu Mamo. Cukup, kalian semua turun dulu. Sekarang Yun Qi telah tampil di hadapan permaisuri. Mendapat pelindung, kita harus mencari cara, segera menyingkirkannya. Ibu, apa yang harus kita lakukan? UWR, jangan khawatir. Ibu punya cara sendiri. Ibu, ku dengar, kakak laki-laki akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari ini. Apakah dia akan menyukaiku? UWR, tenang saja. Yanzu sejak kecil pintar dan menjunjung tata krama. Kau begitu patuh dan pengertian, dia akan menyayangimu. Yun Qi, aku akan membuatmu tahu. Siapa putri Shah Marquis yang sebenarnya? Nona, barang yang kau beli dengan 1000 tael emas. Ini dia, kelihatannya aneh. Ini barang bagus, mahal dan langka, dan sangat berguna. Tak kusangka Nona, ternyata demi Tuan Qi, bersusah payah seperti ini, sepertinya Jenderal Huo dan Pangeran Xie akan sedih. Nona, kali ini Nona kedua dipermalukan. Rencana mereka gagal. Jika Nyonya menjebak diam-diam, apa yang harus dilakukan? Sepertinya akan ada tontonan menarik lagi. Nona, ku dengar Tuan Muda hari ini sudah tiba di ibu kota. Nyonya sedang mengurus akan mengadakan jamuan sambutan. Dan juga mengundang banyak keluarga terpandang di ibu kota. Itu pasti ramai. Kakak sulung sudah pulang, kali ini kakak berhasil menangani banjir di Qingzhou.
Aku khawatir Nyonya akan menggunakan prestasi kakak untuk menyakitimu. Apa yang ditakutkan? 1 lawan 1, kita tangani, 2 lawan 2, kita hadapi. Tapi kamu, bagaimana lukamu? Sudah lebih baik? Obat kakak sangat manjur. Sudah tidak apa-apa. Kemari, biar kulihat. Pemulihannya bagus. Nanti malam datang ke kamarku, ada hadiah. Baik. Yanzu, akhirnya kau pulang, ibu selalu merindukanmu. Maaf membuat ibu khawatir. UER salam untuk kakak. Yang penting kau sudah pulang. Kenapa Yunci tidak ada? Dia hanya anak angkat. Sekarang tinggal di pavilion bambu, halaman barat, tidak perlu datang ke sini. Jika kau ada perlu, suruh orang panggil dia untuk menemuimu. Tidak usah, aku sendiri yang akan menjenguknya. Tuan muda, gerak-gerik Nona besar akhir-akhir ini semua tercatat di sini. Sekarang Nona besar di dalam istana posisinya rumit. Dari pihak Nyonya. Aku tahu kesalahannya adalah kelalaian pendidikan di istana, meskipun bukan anak kandung tetaplah orang yang harus kulindungi. Dik, kamu sungguh mau kembali ke istana? Kakak aku di istana dingin selama 10 tahun, sekarang aku hanya ingin melindungi satu orang. Yunki. Ya kalau begitu, 3 hari lagi boleh masuk istana menghadap kaisar. Terima kasih, kakak. Tuan Besar Yun Yanzhou dari kediaman Markis. Apa yang dia lakukan? Tuan Yun, diam-diam mengirim orang, menyelidiki latar belakang Nona Yun, dan berbagai hal akhir-akhir ini. Kakak. Tuan Besar Yun yang ini apakah kamu tahu? Yun Yanzhou. Orang ini di permukaan lembut seperti giok, tapi sebenarnya pikirannya rumit. Saat menangani banjir di Qingzhou, tindakannya kejam, bahkan penguasa lokal pun takut padanya. Jika dia ingin mencelakai Yunqi, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Datang. Kakak. Buka dan lihat. Ini. Apakah ibu benar-benar pergi dengan sukarela? Ini adalah tanda dari keluarga Shen. Ibumu adalah putri dari keluarga kaya. Setelah tersesat saat kecil dijual ke rumah keluarga Yun. Kemudian dipaksa oleh Tuan Yun. Ternyata, Tuan Yun ingin menjualnya ke atasannya. Langsung kabur malam itu juga. Daripada balas dendam, yang lebih penting adalah, kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik saat ini, jika kamu ingin mencari ibumu. Aku bisa membantumu. Terima kasih, kakak. Nak, kamu percaya padaku sudah cukup. Aku percaya, kakak. Kier, lama tidak bertemu. Apa kabar, kakak? Beberapa tahun tidak bertemu, Kier semakin cantik. Kudengar adik akhir-akhir ini di istana sangat disukai oleh permaisuri dan bahkan mempersembahkan lukisan di pesta ulang tahun Selirong. Sungguh membuat orang terkesan. Kakak terlalu memuji. Hanya kebetulan saja. Yanzu, gadis ini sekarang sudah hebat. Bahkan kami para orang tua tidak dianggap penting. Ibu, dari mana datangnya ucapan seperti itu? Aku putrimu selama ini selalu hormat namun. Ibu sepertinya tidak terlalu menghargai. Kakak sekarang di rumah semuanya baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Oh, aku jadi lega. Ayo, hari ini, mari kita minum bersama. Semoga kedepannya kita hidup rukun. Kakak datang larut malam, ada perlu apa? YR, tidak perlu waspada seperti itu, masalah ibu dan UER aku sudah tahu semuanya. Oh. Lalu, apakah kakak akan mengusirku? Omong kosong apa? Kamu adalah adikku. Dulu. Sekarang dan nanti juga. Kakak bicara sungguhan? Kapan kakak pernah membohongimu? Kalau begitu, buktikan padaku. Buktikan bahwa kakak tidak akan meninggalkanku. Bagaimana cara membuktikannya? Aku ingin kakak memelukku. Jangan nakal. Kalau kakak tidak mau, ya sudah aku tahu. Aku bukan adik kandung kakak. Kakak tidak benar-benar peduli padaku. Zuoer, sudah 7 tahun, kau akhirnya mau kembali menemuiku. Aku bersalah. Membuat ayahanda khawatir. Akulah yang bersalah padamu. Penyakit kakimu belum sembuh. Nanti aku pasti akan mencarikan untukmu dokter terbaik untuk mengobatinya. Terima kasih ayahanda atas perhatiannya.
Penyakit kakiku sudah diobati oleh dokter terkenal, tidak perlu merepotkan banyak orang. Syukurlah, mulai hari ini aku mengangkatmu menjadi Pangeran Qi, memberimu istana. Aku bersyukur atas anugerah Ayahanda. Ayahanda, Nona Yunki dari keluarga Marquis Yong'an berjasa padaku. Aku ingin meminta penghargaan untuknya. Semoga Ayahanda mengizinkan. Anak ini sungguh baik. Dia juga pernah menyelamatkan permaisuri. Pantas diberi penghargaan. Yunki dari istana Marquis Yong'an. Berbudi pekerti luhur cerdas luar biasa. Setia dan berani patut dipuji, sangat menyenangkan hatiku. Hari ini secara khusus diangkat menjadi Putri Jiashan. Diberi kitab emas dan kap emas. Menikmati gaji pejabat tingkat 2. Juga diberi 10 mutiara malam dari Laut Timur. 2 pohon karang dari Laut Selatan, 100 potong sutrashu. Barang-barang emas, perak, dan giok, masing-masing 20 buah. Untuk menunjukkan kebajikannya. Hamba, Yunki, terima kasih atas anugerah, Kaisar panjang umur, Kaisar panjang umur, panjang umur. Putri Jiashan. Ini gelar tingkat 2. Yunki, apa sebenarnya alasannya? Sang putri sekarang statusnya tinggi nyonya, harus lebih merawatnya ke depan. Ya, hamba akan memperlakukan putri dengan baik. Nona, ku dengar Tuan Qi tidak adalah pangeran ke-7. Kemarin menghadap kaisar di istana, diangkat menjadi Pangeran Qi. Dia? Bagaimana dia berubah pikiran? Nona, Anda sudah tahu sejak lama Tuan Qi adalah pangeran. Tahu pun bagaimana? Tidak tahu pun bagaimana? Bagiku, sama saja. Nona, Anda sungguh hebat. Nona Yun, Pangeran Qi malam ini mengadakan jamuan mengundang Nona Yun ke istana untuk berbincang. Baik. Kamu datang. Pangeran Qi, pakaianmu ini memiliki pesona tersendiri. Aku kembali ke istana. Demi dirimu. Demi diriku? Dulu aku orang yang tidak berguna, hanya bisa bersembunyi di pavilion Shuyu. Sekarang, aku ingin secara terhormat berdiri di sisimu, melindungimu, tidak membiarkan siapapun menyakitimu. Azuo, kamu bukan orang yang tidak berguna. Kamu adalah orang yang paling kupercaya di ibu kota ini, salah satunya. Salah satunya? Kenapa? Azuo cemburu? Ya, aku cemburu. Tapi aku juga tahu, orang sepertimu tidak seharusnya dimiliki oleh satu orang. Azuo semakin mengerti aku. Hari ini ada 2 kebahagiaan. Pertama, banjir di Qingzhou telah reda, rakyat hidup tentram. Kedua, putra ke-7ku, Qi Zuo, kembali ke istana. Hatiku sangat lega. Para menteri, mari minum bersama. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Baginda, aku dengar, Yunki dari kediaman Marquis Yong'an tidak hanya pandai melukis, tetapi juga ahli dalam ilmu kedokteran. Beberapa hari lalu, Yunki juga mengobati kaki Pangeran Qi, entah bagaimana hasilnya. Oh, Yunki, kamu juga bisa ilmu kedokteran? Baginda, aku hanya pernah melihat beberapa resep di buku kedokteran. Kebetulan, itu cocok dengan gejala Pangeran Qi. Agak berguna, maka aku berani mencoba. Aku tidak berani mengaku ahli. Nona Yun terlalu rendah hati. Namun, aku penasaran, ilmu kedokteranmu ini, dari mana kamu belajar? Setahuku, kediaman Marquis tidak pernah mempekerjakan dokter wanita untuk mengajar. Nyonya selir, Yunki sejak kecil nakal, bahkan San Zijing tidak bisa dibaca, apalagi buku kedokteran. Aku juga tidak tahu kemampuan Yunki ini dari mana datangnya. Yunki, ini bagaimana? Ayahanda, kemampuan medis Yunki adalah yang saya minta sendiri. Saat dia di Shuyu Lu melihat kakiku kambuh, dia dengan inisiatif membaca buku medis mencari resep ke sana, kemari bahkan mengeluarkan biaya besar membeli bahan obat langka hanya untuk mengurangi penderitaanku. Ketulusan ini saya sangat menghargainya. Jika ada yang memanfaatkan ini untuk membuat masalah, maka dia adalah musuhku. Yang mulia, saya juga bisa bersaksi. Yunki tidak pernah menyakiti siapapun. Sebaliknya, ada orang yang di permukaan baik hati. Di belakang melakukan hal-hal yang tidak layak dilihat. Saya juga bersedia menjamin Yunki. Yang mulia, saya memang tidak pernah belajar ilmu kedokteran secara sistematis.
Tapi sejak kecil saya suka membaca buku baik klasik, sejarah, filsafat, maupun pengobatan, ramalan, astronomi. Adapun apakah orang lain percaya atau tidak, saya tidak peduli. Hahaha. Bagus, tidak peduli. Aku suka kejujuranmu seperti ini, Selir. Masih ada keraguan? Yang Mulia, saya bersalah. Bersedia meminta maaf di depan umum kepada kakak. Apa kesalahanmu? Setelah kembali ke kediaman ibu, demi membuatku tampil memukau di pesta, pernah menyuruh orang menaruh obat di makanan kakak. Ingin merusak wajah kakak, meski saya tidak ikut serta. Tapi saya tahu, dan tidak melapor. Saya merasa bersalah pada kakak. Mohon Yang Mulia menghukum saya. Yang Mulia, mohon bijak. Saya tidak pernah, Ibu. Saya tidak bisa lagi melanggar hati nurani. Akhir-akhir ini, saya sulit tidur setiap malam. Setiap kali memikirkan kakak hampir diracuni oleh ibu. Hati saya. Bagus, taktik mengorbankan kuda untuk menyelamatkan kereta Yun Siwe. Kamu sudah maju. Nyonya Xiao, berani sekali kamu. Ampun, Yang Mulia, saya hilaf sesaat. Sekejap kebodohan, kamu menaruh obat di makanan Yunki, hampir merusak wajahnya, dan memaksanya berdandan masuk istana untuk dipermalukan. Setiap perbuatan apakah bisa dijelaskan dengan sekejap kebodohan? Nyonya Xiao berhati jahat mencelakai Putri Adipati. Segera usir dari kediaman bangsawan, turunkan menjadi rakyat biasa. Ibu, jangan salahkan UER. Hanya jika ibu jatuh, saya bisa hidup dengan bersih. Kamu datang untuk menertawakan aku, adik. Jurus tadi cukup bagus. Apa maksudmu? Kamu sudah tahu sejak awal, kakak laki-laki sudah mengungkap kebenaran, jadi kamu membersihkan diri lebih awal. Bahkan bisa mendapatkan nama baik karena mengorbankan keluarga demi kebenaran. Yun, Siyue, kamu jauh lebih pintar dari ibumu. Kamu telah merampas segalanya dariku. Aku tidak akan menyerah. Tidak ada pemenang abadi di dunia ini. Hari ini kamu bisa menginjak ibumu untuk naik ke atas. Besok akan ada orang yang menginjakmu untuk naik. Berhati-hatilah. Nona, kita mau kemana sekarang? Tentu saja mencari kesenangan. Makan dan minum, jalani hidup dengan senang. Kamu wanita jahat. Bisakah kamu serius sedikit? Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan menemanimu. Kakak pergi kemana? Aku akan ke sana juga. Kamu belum bilang, siapa yang sebenarnya kamu pilih? Pilih? Kenapa aku harus memilih? Kamu tidak bisa memiliki semuanya, kan? Kenapa tidak? Aku tahu perasaan kalian. Huo Xiao, kamu berwajah dingin tapi berhati hangat. Padahal kamu sudah menceraikanku, tapi berulang kali melindungiku. Xie Linyu, kamu memanggilku wanita jahat, tapi hatimu lebih lembut dari siapapun. Zuo, kamu keluar dari istana dingin untukku, kembali ke istana. Adik laki-laki, kamu memakai rantai untukku, rela menunduk untukku, kalian masing-masing memberiku hal yang berbeda. Aku tidak bisa memilih, dan tidak ingin memilih. Kalian mau tinggal, tinggallah, tidak mau, pergilah. Aku, Yunki, tidak pernah memaksa. Aku tidak pergi. Aku juga tidak pergi. Aku akan bertahan denganmu. Di mana kamu berada, aku akan ada di sana. Kakak, aku selamanya milikmu. Nona, hari ini, Nona benar-benar berwibawa. Keempat tuan muda berdiri di depan Nona, tidak ada satupun yang berani pergi Nona. Nona lebih suka siapa? Mereka semua adalah kesayanganku, tapi mereka tak satupun adalah segalanya bagiku. Hidupku aku yang memutuskan. Nona hebat sekali. Kakak, aku akan menghangatkan tempat tidur. Masuklah. Kata kakak, apakah salju di ibu kota ini indah? Tidak seindah kakak. Mulutmu semakin manis. Yunki dari kediaman Marquis Yong'an, kecantikannya memukau, kecerdasannya luar biasa membuat Jenderal Ding Yuan Huo Xiao putra, mahkota, Adipati, Zheng Wo, Xie Linyu, Pangeran Qi Zuo, dan adik tirinya, Yun Jinchen berebut mengejarnya, tapi, tak satu pun berhasil merebut hatinya sendirian. Inilah yang disebut siapa bilang wanita tak sebanding pria. Wanita jahat melatih anjing, namanya tersebar luas. Yunki ini sungguh luar biasa. Keempat tuan muda itu betapa hebatnya mereka, namun semuanya setia padanya. Benar sekali. Ku dengar pangeran keempat juga menyukai Yunki. Kurasa persaingannya pasti ketat. Cih, ini baru namanya kemampuan sejati. Buku macam apa ini? Apa maksudnya? Wanita jahat melatih anjing? Siapa wanita jahatnya? Siapa anjingnya? Tidak ada hubungannya denganmu, kamu pangeran. Jangan marah, di buku ini tidak tertulis namamu. Kamu kakak, loncengmu berbunyi. Manis. Ayo, temani aku melihat salju. Baik.
Salju di ibu kota ini ternyata jauh lebih indah dari buku cerita.